Tertawa. Di ruang gelap itu, dua sosok mendarat dengan cepat di tanah, menimbulkan suara pelan. Sesaat kemudian, cahaya biru redup menyala, menerangi seluruh ruangan sedikit demi sedikit. Mutiara malam. Du Fei menyipitkan mata dan menatap manik-manik berkilau di tangan Zhou. Setelah beberapa saat, ia sedikit melengkungkan bibirnya. Seperti dugaannya, ia adalah anggota keluarga kerajaan. Ia bisa dengan mudah mendapatkan barang sebagus itu. Di bawah cahaya terang seperti itu, Du Fei dapat melihat dengan jelas bahwa mereka berdua berada di sebuah ruang seperti gua. Meskipun gua itu tidak lebar, ia dapat melihat dengan jelas ke dalam. Masih ada beberapa tanaman aneh di sekitarnya, membuat tempat ini seperti hutan kecil yang lebat. Melihat pemandangan ini, sudut mata mereka sedikit berkedut. Meskipun mereka tahu bahwa masuk ke dalam sebelum memasuki gerbang besi tidak akan mudah, pemandangan ini tetap membuat mereka sedikit terkejut. Berkabut, Zhou tiba-tiba berkata ringan sambil menyipitkan matanya. Saat dia selesai berbicara, kabut tebal muncul dari hutan lebat di sekitarnya seperti air hitam, dan langsung menyerbu ke arah mereka berdua. Karena mereka berada di tempat yang berbahaya, keduanya tahu bahwa kabut yang muncul tanpa alasan pasti tidak akan sesederhana itu. Jadi, tanpa sepatah kata pun, mereka berdua mengaktifkan energi sejati mereka secara bersamaan, dan menepuk udara dengan telapak tangan mereka satu demi satu. Tiba-tiba, angin telapak tangan yang sangat kuat menyapu ke segala arah. Namun, meskipun serangan mereka berdua tajam, kabut tebal itu tampaknya tidak bereaksi sama sekali dan terus menyapu. Adegan ini membuat keduanya langsung mengerutkan kening. Tuan, ini bukan gas beracun, tapi sejenis serangga kecil berbisa. Mereka sepertinya bisa melahap energi sejati. Kecuali Tuan punya cara khusus, Tuan hanya bisa menggunakan kekuatan mental. Ketika Du Fei sedikit mengernyit, suara Xiao Bei dengan cepat terdengar di dalam hatinya. Serangga beracun. Du Fei sedikit tertegun, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Meskipun Xiao Bei terkadang tidak dapat diandalkan, sebagian besar waktu tebakannya sangat akurat. Karena dikatakan serangga beracun, pronanguilitasnya lebih dari 80%. Serangga beracun. Ekspresi Zhou sedikit berubah ketika mendengar Du Fei berbicara. Setelah beberapa saat, ia segera berkata, menurut informasi yang kami terima dari dinasti Zhou Agung, konon dunia es berusia 1000 tahun ini dulunya dihuni oleh sekte kuno yang menjinakkan serangga. Jika makhluk-makhluk ini bukan kabut melainkan serangga beracun, saya khawatir akan sangat merepotkan. Mendengar ini, Du Fei yakin apa yang dikatakan Xiao Bei benar. Tanpa ragu, ia segera menunjuk alisnya, dan tiba-tiba kekuatan mental yang sangat kuat menyapu dalam sekejap, langsung mengusir serangga beracun yang berkerumun rapat itu. Melihat kawanan serangga beracun yang menyerbu bagai air pasang yang terhalang penghalang mental, mereka berdua menghela napas lega. Jika mereka datang ke sini dengan susah payah, hanya untuk mati secara misterius di tangan sekelompok serangga beracun tanpa melakukan apapun, itu akan terlalu keterlaluan. Kekuatan spiritual, alkemis tatapan Zhou langsung tertuju pada Du Fei saat krisis itu terjadi. Kilatan cahaya cemerlang terpancar di matanya. Di usia semuda itu, ia tak hanya mampu mengandalkan seni bela dirinya untuk menyaingi para maestro bela diri yang kuat, tetapi ia juga menguasai alkimia dan seni bela diri. Sosok sehebat itu pasti akan dipandang dengan kagum oleh siapapun. Benda-benda ini sangat merepotkan. Jika kita tidak segera pergi, kita benar-benar dalam bahaya. Du Fei mengabaikan tatapan Zhou, memejamkan matanya sedikit, dan setelah mengamati sejenak, wajahnya sedikit memucat, dan ia berbisik. Ia bisa merasakan bahwa kawanan serangga beracun yang padat itu tampaknya melahap kekuatan spiritualnya. Meskipun kecepatannya tidak cepat, jika ia tidak hati-hati, itu akan sangat merepotkan. Sepertinya aku beruntung bisa masuk bersamamu kali ini. Ayo pergi. Wajah Zhou berubah ketika mendengar ini, lalu dia tertawa. Berjalan, Du Fei menginjak tanah tanpa berkata apa-apa, tetapi dengan cepat membuat beberapa segel tangan. Tiba-tiba, kekuatan mentalnya menyebar dengan cepat, dan kemudian mereka berdua bergegas maju dalam sekejap. Saat mereka berdua bergerak maju, setelah berlari lebih dari setengah jam, hutan lebat akhirnya tertinggal, dan kawanan serangga beracun itu tampaknya tak punya cara untuk meninggalkan hutan. Mereka perlahan-lahan bubar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Apakah aku sudah melewati level pertama? Du Fei menghela napas lega ketika melihat kawanan serangga beracun itu menghilang. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia menarik kembali kekuatan mentalnya. Ujian dari sekte kuno semacam ini memang tidak mudah. Kurasa banyak murid sekte kuno tidak akan mampu melewati ujian pertama ini sendirian, dan banyak dari kita yang terlambat telah mati di level ini. Zhou juga mendesah.
Mengingat tumpukan tulang yang padat di tanah sepanjang perjalanan, wajah Du Fei berubah, dan kulit kepalanya terasa geli. Jika bukan karena peringatan Xiao Bai, jika mereka berdua gegabah menggunakan ki mereka untuk melindungi diri, mereka mungkin akan berakhir seperti mayat-mayat itu. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Zhou menghela napas dan berkata perlahan. Jangan terburu-buru. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit, lalu matanya melirik ke depan dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia tak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Jika persepsinya benar, apa yang muncul di depan mereka berdua adalah ruang yang semakin besar, dan struktur ruang ini mirip dengan struktur ruang di Rerundewa dan Wang hari itu. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa melihat deretan pegunungan menjulang tak jauh di depan. Di antara pegunungan ini, sesekali terlihat bangunan-bangunan kuno yang padat. Bangunan-bangunan ini seolah memancarkan aura kuno, membuat seseorang merasa agak tak berarti dalam situasi seperti itu. Apakah ini inti sejati dari sekte kuno? Zhou tertegun melihat pemandangan di depannya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya tidak, tempat ini mungkin bahkan lebih tua dari sekte kuno itu. Aku penasaran apa yang berdiri di sini saat itu. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan, lalu mendesah dan berkata perlahan, tetapi sorot matanya menjadi semakin serius, karena dengan kekuatan mentalnya, ia secara alami dapat merasakan samar-samar bahwa di pegunungan dan bangunan kuno ini, terdapat banyak aura aneh yang tersembunyi. Aura ini ganas dan kuno, membuat orang-orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Jika kita ingin mendapatkan Xuanbing Lingkuan, kita mungkin harus masuk jauh ke dalam pegunungan dan bangunan-bangunan ini, lalu menemukan pintu masuk untuk mencapai mata air. Jika tebakanku benar, yang lain pada akhirnya harus mengambil rute ini. Tapi kurasa level pertama mungkin sudah melenyapkan beberapa orang. Zhou mendesah dan berkata pelan. Mendengar ini, Du Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun pemandangan ini sesuai dengan harapannya, tetap saja agak berbahaya. Ini berbeda dengan dunia luar. Meskipun ada banyak bahaya di luar, terlalu banyak orang yang memasuki alam es milenium, jadi berapapun banyaknya masalah yang ada, mereka dapat diabaikan mengingat jumlah orang yang sangat banyak. Namun, dengan hanya sedikit orang yang menghadapi situasi seperti itu, mau tak mau ia merasa tertekan. Xiao Bai, apakah kamu tahu kemana kita akan pergi? Tanya Du Fei dalam hati setelah ragu sejenak. Informasi di sini tidak ada di peta yang kita dapatkan, tapi seharusnya berada di tengah pegunungan ini, karena auranya sepertinya agak lebih tua. Xiao Bai ragu sejenak sebelum berbisik. Ya, Du Fei mengangguk pelan, lalu Brick melirik Zhou dan berkata lembut, ayo pergi, tapi demi keselamatan, kita semua harus berhati-hati dan berusaha untuk tidak jatuh ke tanah agar tidak mendapat masalah. Saat Zhou mengangguk, Du Fei menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya langsung melayang ke udara. Di belakangnya, Zhou juga melompat dengan cepat. Kemudian, mereka berdua menginjak kehampaan dan bergegas menuju pegunungan di depan. Saat mereka berdua terbang di udara, mereka tiba di tepi pegunungan kuno dalam waktu kurang dari sesaat. Namun, tepat saat mereka memasuki pegunungan kuno, mereka mendengar auman binatang buas dari tanah, dan kemudian melihat beberapa bayangan hitam, langsung melesat turun dari tanah. Raksasa, melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit. Dor. Sebelum dia selesai berbicara, Zhou yang ada di belakangnya menepukkan tangannya dengan keras, dan tiba-tiba angin kencang yang terbentuk dari energi sejati menyapu bersih seketika, langsung menjatuhkan monster itu ke tanah. Turun cepat. Tepat ketika Zhou hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Du Fei tiba-tiba berubah. Ia kemudian dengan cepat jatuh ke hutan lebat di bawah dan dengan cepat terpeleset ke dalam rerundewa bangunan. Sebelum Zhou bisa mengatakan apapun, Du Fei sudah memberi isyarat dan menunjuk ke atas dengan ekspresi agak muram. Kemudian puluhan sosok seperti hantu terlihat terbang dari kejauhan, berputar-putar sebentar di tempat mereka berdua baru saja berada, dan akhirnya mengeluarkan teriakan aneh sebelum perlahan pergi. Itu, Raja Ibel tingkat 6, elang punggung emas. Du Fei berbicara perlahan dengan ekspresi muram. Mendengar ini, ekspresi Zhou sedikit berubah. Kekuatan Raja Ibel tingkat 6 setara dengan Master Bela Diri Manusia tingkat 6, dan tubuh binatang Ibel selalu lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, dengan kekuatan keduanya, menghadapi Raja Ibel tingkat 6, hasilnya pada dasarnya adalah kematian. Setelah menyipitkan mata dan memperhatikan elang-elang punggung emas itu pergi, Du Fei perlahan menghela napas lega dan berbisik, sepertinya elang-elang punggung emas ini hanya tertarik pada hal-hal di udara. Mereka tidak terlalu tertarik pada hal-hal lain. Jadi sepertinya kita hanya bisa maju dari darat. Ini mungkin latar belakang sekte-sekte kuno itu.
Memang merepotkan, tapi karena kita sudah masuk ke sini, kita hanya bisa menuruti aturan mereka. Zouru pun tersenyum getir, lalu keduanya menggelengkan kepala pelan, lalu melesat maju lagi. Di ruang aneh yang dipenuhi aura kuno, aura aneh menyebar kemana-mana, dan di pegunungan di bawah, 3 sosok yang agak malu berlari cepat di hutan lebat. Sungguh merepotkan. Aku tidak menyangka orang-orang itu masih tidak akan membiarkan kita pergi. Sosok Anggun tiba-tiba mengetuk tanah dengan jari kakinya, lalu sosoknya melesat maju dalam sekejap, dan wajahnya agak jelek. Orang ini tak lain adalah Yu Suang-Suang dari Bairyman. Di belakangnya ada 2 sosok cantik. Selain Yu Suang-Suang, hanya ada 2 wanita lain di ruangan ini, Du Xuan dan Yun Yuking. Bukannya kita tidak bisa menghadapi orang-orang ini, tapi kalau kita melawan mereka dan kena pukul, kita mungkin akan jadi seperti mereka, bukan manusia atau hantu. Kita tidak tahu dari mana orang-orang mesum ini berasal. Kita tidak bisa membasmi mereka, dan kita tidak bisa lari dari mereka. Du Xuan mendesah tak berdaya. Dan bahkan jika kita berurusan dengan beberapa yang terakhir, kita tidak tahu berapa banyak lagi yang akan tersisa. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Yun Yuking juga menghela napas, menggelengkan kepala, dan tersenyum pahit. Pada titik ini, tatapan ketiga wanita itu bertemu, dan wajah mereka semua tampak tak berdaya. Ketiganya dipertemukan secara kebetulan kali ini, dan karena tidak ada penghalang di antara mereka, hubungan mereka telah jauh membaik. Akan sangat bagus jika budak ramuan spiritual Du Fei ada di sini. Tiba-tiba, Yu Suang-Suang mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, Du Xuan sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, ia berkata tanpa daya, kau bukannya tanpa alasan. Dan Nu memang tidak takut pada hal-hal itu. Tapi meskipun anak itu kuat, dia mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Sebaiknya kau mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Memang, kalau kita tidak mengandalkan diri sendiri sekarang, rasanya kita tidak punya pilihan lain. Sosok Yun Yuking tiba-tiba berhenti, lalu mendarat di atas sebuah batu besar, dan berbicara ringan dengan ekspresi muram. Du Xuan dan Yu Suang-Suang dengan cepat mendarat di atas batu besar, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Pada saat ini, di hutan dekat batu besar tempat mereka berdiri, lebih dari selusin sosok berjalan keluar perlahan, dan aura yang sangat aneh terpancar dari masing-masing dari mereka, menyebabkan suhu di area tersebut sedikit berubah. Sosok-sosok yang tiba-tiba muncul itu mengenakan pakaian yang agak lapuk, memperlihatkan kulit pucat mereka yang aneh di baliknya. Wajah mereka juga agak pucat, dan mata mereka, yang seharusnya hitam, kini tergantikan putih, tampak sangat aneh. Makhluk-makhluk ini, bukan manusia, mereka juga bukan Danu. Apa mereka, dan mengapa mereka begitu merepotkan? Yu Suang-Suang melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini pasti White Walkers yang ditawan oleh sekte-sekte kuno itu. Tapi ini awalnya diduga metode yang digunakan oleh sekte Evil. Jadi, sepertinya sekte kuno yang menempati tempat ini dulu pasti juga punya beberapa orang dari sekte Evil. Kata Yun Yuking perlahan. White Walker. Mendengar ini, ekspresi Du Xuan sedikit berubah. Semua orang berpengetahuan dan secara alami memahami bahwa White Walker, seperti halnya Danube, diciptakan dari mayat manusia. Namun, tidak seperti Danube, White Walker tidak dapat dikendalikan kecuali mereka berhasil diciptakan. Lebih lanjut, jika manusia biasa bertemu dengan White Walker, ada kemungkinan mereka juga akan menjadi White Walker. Karena keunikannya ini, bahkan beberapa orang di sekte Evil agak takut pada White Walker, dan sekte biasa pun cenderung tidak memiliki metode untuk memurnikannya. Namun, monster jenis ini pada dasarnya sudah dikenal semua orang. Apa sekarang? Aku tidak punya pilihan selain melanjutkan. Tapi, kalau sampai ketahuan monster-monster ini, akan lebih mudah bagiku untuk mengakhiri hidupku sendiri. Aku tidak mau berakhir seperti itu. Bisik Yun Yuking sambil menggigit bibir merahnya yang indah. Sementara ketiganya berbincang, sekitar selusin White Walker tampak kehilangan kesabaran. Mereka menghentakkan kaki dengan keras, meninggalkan bekas yang dalam di tanah, lalu menerjang ke depan dengan ganas. Unggul, Du Xuan meraung, lalu menyatukan tangannya dan melancarkan jurus bela diri yang sangat kuat, seketika memukul mundur White Walker yang memimpin. Namun, setelah memukul mundur satu White Walker, 2 White Walker lainnya langsung menerkamnya, membuatnya merasa sedikit dirugikan. Adegan yang sama juga terjadi pada 2 orang lainnya. Karena mereka tidak berani menyentuh hubungan antara para White Walker ini, ketika mereka mulai berkelahi, mereka bertiga mau tidak mau merasa sedikit terkekang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Ledakan. Yu Suang-Suang menyatukan tangannya, dan segerombolan tanaman merambat langsung membentuk perisai raksasa. Di bawah serangan ketiga White Walker, perisai itu mulai retak. Kemudian, tiga sosok menyerbu hampir seketika. Masing-masing dari mereka menyeringai, tampak sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Yu Suang-Suang menggertakkan giginya dan hendak terus mengerahkan energi sejatinya untuk bertarung keras. Namun, tepat ketika ia hendak bergerak, ia tiba-tiba melihat cahaya keemasan yang terang melesat dari langit. Kemudian, ketiga White Walker terhempas ke tanah hampir bersamaan, dan yang terdepan langsung berubah menjadi pasta daging. Perubahan mendadak ini membuat para White Walker yang tadinya ganas tertegun sejenak. Mereka perlahan memiringkan kepala, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sikat. Saat berikutnya, dua sosok melesat keluar dan mendarat di sebuah cabang di satu sisi, sementara tatapan yang agak aneh perlahan tertuju ke bawah apa sebenarnya benda ini. Du Fei. Melihat kedua sosok yang tiba-tiba muncul, Yu Suang-Suang adalah orang pertama yang bereaksi dan berkata dengan suara bingung. Nah, ada apa? Du Fei mengangguk ringan, lalu menatap para White Walker dan berkata perlahan. Meskipun aura para White Walker ini tidak kuat, aura mereka terasa begitu aneh sehingga tak bisa diabaikan. Tanganmu. Mata Yu Suang-Suang tertuju pada tangan kanan Du Fei dan berkata dengan terkejut. Aku sudah mencapai tahap sukses kecil di sekte bela diri setengah langkah, jadi lukaku sudah sembuh secara alami. Du Fei berkata dengan tenang, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Bagaimana kita akan menghadapi orang-orang itu? Ini adalah hantu-hantu aneh yang bertransformasi dari mayat manusia kuat. Kita tidak bisa disentuh oleh mereka. Sangat merepotkan untuk menghadapi mereka, jadi kita hanya bisa mengandalkan para budak pil roh. Kata Yun Yuking ringan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, lalu ia melihat puluhan ribu pil darah ibel disuntikkan ke tubuh budak pil roh seperti air mengalir. Seketika, aura budak pil roh tiba-tiba meningkat, dan ia langsung menyerbu ke arah sekelompok hantu asing. Kekuatan para White Walker ini kira-kira setara dengan seorang master bela diri setengah langkah manusia, dan karena mereka tidak dapat disentuh, mereka sangat sulit dihadapi. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan pusing ketika bertemu mereka. Namun, Danu, yang tidak takut pada White Walker, menerobos masuk ke dalam kelompok White Walker. Dengan kekuatannya yang tak terhingga mendekati seorang master bela diri, ia bagaikan serigala di antara kawanan domba. Dalam sekejap, para White Walker yang sangat sulit dihadapi itu langsung berubah menjadi tumpukan pasta daging. Melihat para White Walker yang sangat merepotkan, Du Fei menangani mereka dengan rapi tanpa perlu mengambil tindakan apapun. Ketiga wanita itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah semua White Walkers dihabisi, Du Fei dengan santai mengambil kembali budak pil roh, lalu mendarat di tanah, menepuknya, dan berkata dengan ringan, apakah kalian bertiga dianggap satu kelompok? Saya kira begitu. Yu Suang-Suang mengangguk. Lalu, bagaimana kau bisa mendapat masalah seperti ini? Du Fei mengangkat bahu. Kami menemukan tempat yang tampaknya merupakan peninggalan yang cukup lengkap. Namun, tak lama setelah kami masuk, kami menemukan White Walkers ini, dan mereka mengejar kami ke sini. Setelah tatapan ketiga wanita itu bertatapan sejenak, Yun Yuking berkata dengan sedikit ragu. Rerundewa kuno. Mata Du Fei berbinar kaget saat mendengar ini. Ada begitu banyak bangunan kuno di tempat ini. Meskipun banyak orang pernah ke sini sebelumnya, harta karun di sini pasti belum sepenuhnya digali. Dan rerundewa kuno yang disebutkan Yun Yuking dan yang lainnya mungkin masih menyimpan banyak harta karun, kan kalau tidak akan ada para penjaga ini. Setelah ragu sejenak, Du Fei menarik napas dan berkata dengan ragu, perkenalkan, ini Pangeran Muda Zhou Ru dari dinasti Zhou Agung. Kita satu kelompok kali ini. Pangeran muda ini bukan dari dinasti Daanku, dan dia mungkin tidak punya dendam terhadap kalian bertiga. Kalau kalian tidak keberatan, bagaimana kalau kita berlima bergabung dan pergi ke rerundewa kuno bersama? Kurasa dengan budak-budak pil rohku di sini, para pejalan kaki putih itu seharusnya tidak terlalu merepotkan, kan? Ini, Yun Yuking dan Yu Suang-Suang saling berpandangan, dan akhirnya pandangan mereka tertuju pada Du Xuan. Apakah Du Xuan yang memimpin kelompok tiga orang ini? Melihat pemandangan ini, mata Du Fei sedikit bergerak, tetapi dia tidak banyak bicara. Du Xuan tampak ragu sejenak sebelum berkata dengan tenang, Du Fei, kau juga anggota keluarga Yun Sui Duku, jadi tidak masalah kalau kita pergi bersama. Tapi, ada sesuatu di sana yang harus kau berikan kepadaku, karena ini terkait dengan kerjasama antara Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui. Oh, mendengar ini, Du Fei segera bertukar pandang dengan Zhou Ru. Mereka berdua melihat kebingungan di mata masing-masing.
Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya, ia tertarik pada rerun dewa kuno itu, tetapi sekarang karena itu terkait dengan Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui, ia terpaksa pergi. Lagi pula, jika keluarga Yun Sui Long mendapat keuntungan besar, itu tidak baik untuknya. Apa kau tidak setuju? Du Xuan mengerutkan kening ketika melihat Du Fei tidak berbicara. Kalau aku berjanji, apa kau akan percaya? Du Fei tersenyum tipis, lalu mengangkat alisnya, kita lihat saja nanti. Lagi pula, kau, utusan suci Du, harus mengerti satu hal, yaitu, tanpa kami, kau hanya bisa memandangi gunung harta karun itu dan pulang dengan tangan hampa. Mendengar ini, ekspresi Du Xuan sedikit berubah, tetapi setelah melihat Du Fei sejenak, dia masih tersenyum tipis. Maumu, karena kamu tidak keberatan, mari kita istirahat dulu. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Melihat situasi saat ini, mendapatkan Xuanbing Lingkuan tidaklah mudah. Kita tidak perlu terlalu cemas. Melihat Du Xuan mengangguk setuju, Du Fei tersenyum tipis. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan wanita itu, tetapi menunjuk ke sebuah bangunan bobrok di dekatnya dan berkata. Mendengar ini, semua orang mengangguk, lalu bergegas masuk ke rerun dewa bangunan kuno dan duduk bersila. Lagi pula, perjalanan itu telah menguras banyak energi mental dan fisik, jadi itu adalah kesempatan langka untuk beristirahat, dan tak seorang pun keberatan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang duduk bersila perlahan pulih. Setelah lebih dari setengah jam, semua orang membuka mata hampir bersamaan, dan warna kulit mereka tampak jauh lebih baik. Melihat pemandangan ini, Du Fei hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dan berbisik seseorang datang. Mendengar kata-kata Du Fei, semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat menahan napas di tubuh mereka, dan kemudian mata mereka dengan cepat jatuh ke udara. Suas-huas-hua. Tak lama kemudian terlihat dua sosok yang melintas di udara dengan kecepatan kilat, lalu lenyap dari pandangan semua orang dalam sekejap bagai kilat. Ini, Du Fei sedikit mengernyit saat melihat kedua sosok itu, lalu setelah beberapa saat ia berbisik, itu Long Aotian dan Kuang Dao Luyu. Mendengar ini, ekspresi yang lain sedikit berubah. Semua orang tahu betul apa yang akan mereka hadapi saat terbang di udara, tetapi saat ini, Long Aotian dan Lu Yu mampu mengabaikan batasan ini. Mungkinkah mereka telah menguasai suatu rahasia? Kulihat kekuatan Long Aotian tampaknya meningkat dalam waktu singkat. Dia bahkan telah mencapai puncak kekuatan seorang master bela diri setengah langkah. Selain itu, ada aura tekanan samar yang terpancar darinya seperti monster. Kurasa dia pasti mendapatkan warisan yang berhubungan dengan monster di sini, dan dengan aura tekanan semacam itu, dia tentu saja tidak takut pada monster di sini. Zhou Ru, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbicara perlahan. Saat ia berbicara, ekspresi Du Fei, Yun Yuqing, dan 3 orang lainnya sedikit berubah. Long Aotian ini memang sosok setingkat evil. Hanya dalam waktu kurang dari sehari, kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika ia hanya bertemu secara kebetulan, tingkat peningkatannya sungguh menakjubkan. Menatap tempat Long Aotian menghilang, Du Fei mengepalkan tinjunya sesaat. Apapun petualangan Long Aotian, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kali ini, aku bertekad untuk mendapatkan mata air roh es misterius. Aku juga harus mendapatkan pil teratai es. Ayo pergi. Setelah menatap tempat Long Aotian menghilang sejenak, Du Fei berkata perlahan, bahkan Long Aotian pun bisa mendapatkan pertemuan yang begitu indah. Jadi kupikir keberuntungan kita tidak akan seburuk itu sampai kita tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pimpin jalan. Di ruang asing itu, aura aneh terus bergejolak, dan sesekali beberapa monster yang telah ada sejak zaman kuno melompat keluar dari tanah. Ketika mereka bertemu, mereka akan bertarung, meninggalkan genangan darah dan daging. Monster-monster ini ada di mana-mana, bahkan beberapa bangunan kuno dihuni oleh monster-monster aneh ini. Pria kuat biasa akan merasa sedikit gugup saat berjalan di tempat seperti itu. Bahkan master seni bela diri setengah langkah pun harus sangat waspada di tempat-tempat seperti itu, karena jika mereka tidak sengaja jatuh ke sarang monster, mereka akan menangis. Namun, di sebuah lembah yang jauh di dalam pegunungan yang aneh ini, terdapat situasi langka di mana tak ada monster yang berani menginjakan kaki di sana. Seolah-olah ini adalah wilayah kekuasaan makhluk aneh, sehingga monster-monster tak bermoral itu tak berani masuk tanpa izin. Pada saat ini, Du Fei dan kelompoknya berdiri di pintu masuk lembah, menatap tempat yang tampaknya biasa ini, masing-masing dari mereka dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Apakah ini tempat yang kau bicarakan? Tanya Du Fei perlahan, menatap ke depan. Di sini jauh sekali.
Ada bangunan aneh yang masih utuh, dan para White Walker itu keluar dari dalam. Kata Du Xuan lembut sambil mengangguk kecil. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berbinar. Baik lokasi maupun gaya arsitektur tempat ini tampak sangat tidak biasa. Jelas, di antara gedung-gedung yang padat ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan hanya di tempat seperti inilah seseorang dapat menemukan beberapa hal baik yang disukainya. Ayo masuk. Hati-hati. Kalau salah satu dari kita mati secara tidak sengaja di tempat seperti ini, itu akan jadi lelucon besar. Kata Du Fei dengan suara berat, lalu melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melesat ke kedalaman lembah. Di belakangnya, Zhou Ru, Yun Yuqing, Yu Suang-Suang dan Du Xuan mengikuti dengan cepat. Kelompok 5 orang itu melesat secepat kilat dan mencapai kedalaman lembah dalam waktu kurang dari sekejap. Kemudian, sebuah bangunan besar muncul di hadapan semua orang. Apakah ini, sebuah mausolem, tanya Du Fei ragu-ragu setelah menatap bangunan di depannya sejenak. Seharusnya begitu. Kami menduga ini pasti makam yang dibangun oleh keturunan seorang sakti setelah kematiannya. Lalu, pasti ada semacam warisan atau ilmu bela diri yang ditinggalkan oleh sakti ini di sini. Kata Yu Suang-Suang perlahan. Sulit untuk mengatakannya. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun tempat ini tampak seperti mausolem besar, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik, ayo masuk, tapi kita tetap harus berhati-hati. Gemerincing. Dengan ketukan ringan jari kakinya, Du Fei menjadi orang pertama yang melangkah masuk ke dalam tempat yang disebut mausolem itu, kemudian matanya cepat menyapu sekeliling. Tempat yang menarik perhatian adalah tempat yang mirip lobi, dan di dalamnya terdapat puluhan sarkofagus yang tertata tak beraturan. Saat ini, hampir separuh dari puluhan sarkofagus tersebut terbuka, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Melihat jejak-jejak baru ini, jelaslah bahwa White Walker yang sebelumnya mengejar Du Xuan dan yang lainnya telah keluar dari sini. Kita selesaikan masalah ini dulu. Setelah mengamati sekeliling sejenak, Du Fei menepukkan tangannya pelan, dan tiba-tiba angin telapak tangan yang dahsyat menyebar, lalu menghancurkan sarkofagus terdekat hingga menjadi debu. Namun, yang mengejutkan semua orang, hanya ada kerangka yang membusuk di dalam sarkofagus itu, dan tidak ada White Walkers seperti yang dibayangkan. Sepertinya menurut legenda, tingkat keberhasilan pemurnian White Walkers tidak tinggi, paling banyak hanya setengahnya. Kurasa sarkofagus yang tersisa hanya berisi mayat. Zhou Ru melangkah maju dan berbicara dengan ringan. Benarkah, tapi lebih baik hati-hati. Du Fei mengangguk pelan, tetapi masih menepuk-nepuknya beberapa kali dengan cepat. Baru setelah memastikan tidak ada White Walker di semua sarkofagus, ia menghela napas lega. Ayo pergi. Pandangannya berputar-putar di lobi, lalu Du Fei melangkah ke tanah dan berjalan memasuki satu-satunya lorong di dinasti Tang. Ketika ia masuk, semua orang sedikit tercengang, lalu wajah mereka langsung berubah menjadi sangat kagum. Sebuah gua besar muncul di hadapan mereka. Dari titik ini, orang bisa tahu bahwa gua itu dilubangi oleh gunung. Di dalam gua, seekor ular piton raksasa, melingkar seperti gunung, meringkuk di tengahnya. Matanya, seperti ember, terpejam rapat, jelas tidak menyadari kedatangan para penyusup. Yang membuat wajah semua orang berubah adalah adanya sarkofagus besar yang diikat dengan rantai besi di atas kepala ular piton raksasa itu. Saat ular piton raksasa itu bernapas perlahan, sarkofagus itu tampak sedikit bergetar. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei berubah sejenak sebelum dia berbicara dengan suara rendah. Seharusnya itu ular piton ibel mayat. Meskipun dilihat dari bentuknya, ular piton ibel mayat ini seharusnya baru saja naik pangkat menjadi Raja Ibel, tetapi karena ular piton ibel mayat ini memakan mayat dan memiliki aura aneh di tubuhnya, sangat sulit untuk menghadapinya. Bisik Yun Yuqing dengan ekspresi muram. Dan apa yang kita cari mungkin ada di sarkofagus di atas kepala ular piton bangkai ini, tanya Du Fei ringan. Mungkin memang begitu, bagaimana menurutmu, kata Yun Yuqing sambil tersenyum kecut. Kita sudah sejauh ini, bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja? Kalau itu Raja Ibel tingkat 6, dengan kekuatan kita seharusnya masih punya peluang jika kita bergabung. Kalau kalian tidak keberatan, ayo serang dulu. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Yang lain saling melirik dan mengangguk perlahan. Lonjakan kekuatan Long Aotian yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir merasakan krisis yang ekstrim. Lagi pula, memperjuangkan mata air roh es misterius jelas bukan sesuatu yang bisa diperjuangkan dengan damai. Karena itu, jika mereka ingin melawan Long Aotian, satu-satunya cara adalah terus menjadi lebih kuat.
Ayo kita lakukan. Melihat tidak ada yang keberatan, Du Fei menginjak tanah, dan aura di tubuhnya langsung melonjak. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan segel batu es raksasa muncul di tangannya. Yang lain juga dengan cepat mengerahkan energi sejati mereka, dan tiba-tiba serangkaian seni bela diri yang kuat muncul. Namun, pada saat ini, ular piton ibel mayat yang tampak mengantuk tiba-tiba membuka mata gelapnya, mengangkat kepalanya, dan meraung panjang. Pada saat ini, seluruh gua tampak bergetar. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, lalu ekor ular hitam pekat yang besar, sepanjang 100 meter, tersapu keluar, dan raungan keras tiba-tiba memenuhi udara. Jelas bahwa serangan ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Teknik tempering tubuh perunggu. Melihat pemandangan ini, Du Fei mendengus dingin, menghentakkan kakinya dengan keras, dan warna emas langsung memancar dari tubuhnya. Kekuatannya pun langsung melonjak ke alam setengah langkah master seni bela diri. Kemudian, Du Fei mengayunkan tangannya, dan segel batu es di tangannya digunakan sebagai senjata dan menghantam ke depan dengan dahsyat. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, angin kencang yang dahsyat langsung bertiup dan menyapu semua puing di tanah. Sesaat kemudian, terdengar suara ledakan keras, dan segel batu es di tangan Du Fei langsung retak dan berubah menjadi beberapa retakan, tubuhnya pun terdorong mundur beberapa langkah. Namun, ekor ular raksasa itu juga terguncang. Jelas, meskipun Du Fei menderita sedikit kerugian, kondisi ular piton mayat itu tidak jauh lebih baik. Mati, raungan serak dan tak menyenangkan menggema. Rupanya, setelah mencapai alam Raja Ibel, ular piton ibel mayat telah mengembangkan kecerdasan, meskipun hanya setingkat bayi manusia. Meskipun begitu, aumannya dipenuhi dengan kekerasan dan niat membasmi. Hampir bersamaan, tubuhnya yang awalnya melingkar tiba-tiba mengembang. Hanya dalam sekejap mata, tubuh besar itu memenuhi separuh gua, dan matanya yang sedikit menyipit pun langsung terbuka. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membasmi yang kuat, dan nafsu makan. Melihat pemandangan ini, meskipun semua orang yang hadir sangat kuat, ekspresi mereka sedikit berubah saat ini. Ular piton ibel mayat ini memang layak berada di level Raja Ibel. Mungkin bahkan jika semua orang yang hadir menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan sebanding. Melihat raksasa yang menempati sebagian besar gua, meskipun mereka semua adalah pejuang kuat di alam sekte bela diri setengah langkah, ekspresi mereka sedikit berubah saat ini. Monster seperti ini akan sulit ditemukan di dunia luar bahkan jika dicari, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu sarangnya sekarang. Kalau kita diam saja, kita mungkin yang akan mati. Du Fei menarik napas perlahan, lalu tanpa menunggu yang lain bergerak, ia mengepalkan tangannya di udara. Tiba-tiba tubuhnya melonjak, lalu berubah menjadi aliran cahaya, dan menghantam kepala ular piton mayat itu. Ayo pergi juga. Melihat tindakan Du Fei, Zhou Ru mengangguk terlebih dahulu, lalu bertepuk tangan. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar dari telapak tangannya, lalu menyambar seperti guntur, langsung menyetrum tubuh ular piton mayat tersebut. Pada saat yang sama, ketiga orang lainnya juga bergerak cepat, dan segera melihat seni bela diri yang telah dipadatkan tiba-tiba meledak seperti banjir air, dan serangan-serangan itu jatuh dengan keras ke ular piton mayat, menyebabkan darah terus-menerus keluar dari tubuhnya yang besar. Mengaum. Namun, meskipun serangan-serangan ini sangat ganas, ular piton mayat bukanlah makhluk biasa. Meskipun serangan-serangan itu membuat tubuhnya yang besar bergetar hebat, ia sama sekali tidak takut. Dengan kibasan ekor ularnya yang besar, ia menghantam Du Fei di depan seperti meteorit. Ding ding ding. Du Fei mengayunkan tangan kanannya, dan tombak api jatuh langsung muncul di telapak tangannya. Dengan jentikan ringan tangannya, serangkaian bunga api langsung mengenai ekor ular raksasa itu seperti meteor. Tiba-tiba, terdengar suara benturan logam, dan percikan api menyembur ke udara. Menggigit. Pada saat tertentu, seluruh tubuh Du Fei tiba-tiba bergetar, dan erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Ia mengayunkan tombak api jatuh di tangannya dengan keras, dan tombak itu terlempar dari tangannya. Sosoknya juga dengan cepat mundur ke belakang. Meskipun kekuatan fisik Du Fei hampir tidak mampu melawan ular piton ibel mayat, bagaimanapun juga, adalah eksistensi sesat seperti Raja Ibel tingkat 6. Oleh karena itu, setelah melawannya puluhan kali, bahkan dengan kekuatan fisik Du Fei, ia merasa telapak tangannya mati rasa. Meskipun serangan lawan juga kuat, ular piton ibel mayat mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk menahan semuanya. Ini menunjukkan betapa kuatnya ular piton ibel mayat. Orang ini tidak mudah dihadapi. Lagi pula, dia tampaknya semakin kuat. Keempat orang yang awalnya berdiri di belakang melangkah ringan dan langsung mendarat di samping Du Fei,
lalu mengerutkan kening dan berbisik. Mendengar ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menatap ular piton mayat yang menggeliat itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, kekuatan tubuh pria besar ini perlahan pulih. Karena tidurnya yang panjang, kekuatannya saat ini hanya setengah dari kekuatan puncaknya. Jika dia pulih sepenuhnya, kita bukan tandingannya. Ujiannya sudah selesai, ayo kita tunjukkan keahlian kita. Setelah selesai berbicara, Du Fei melangkah maju, dan tubuhnya langsung berputar ke udara. Pada saat yang sama, aliran udara dingin langsung keluar dari tubuhnya. Ibel S10 arah. Bekukan dunia. Jalan es Ibel 10 arah. Platform teratai 3 kutub. Mengikuti teriakan ringan Du Fei, sebuah teratai es kecil tiba-tiba muncul dari antara alisnya, dan kemudian dengan aura yang tak tertahankan, ia perlahan terbang ke atas kepala ular piton mayat, lalu langsung tumbuh lebih besar dan menekan dengan ganas. Mendesis. Seakan merasakan sesuatu, ular piton mayat itu bergetar hebat, dan aura mayat langsung menyebar dari tubuhnya, seakan membawa semacam kekuatan korosif, menahan tekanan dari panggung teratai. Du Fei, kau terus menekannya, aku akan urus sisanya. Melihat pemandangan ini, Zhou Ru tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan ringan. Kemudian, tanpa menunggu Du Fei berbicara, ia segera memadatkan tanda misterius dengan tangannya. Akhirnya, energi sejati dalam tubuhnya langsung menyebar, dan dalam sekejap, tombak petir raksasa telah memadat di depannya. Seni bela diri tingkat 6. Tombak petir pemburu jiwa. Desir. Dengan teriakan pelan Zhou Ru, tombak petir raksasa itu melesat maju bagai meriam elektromagnetik, langsung menembus tubuh besar ular piton bangkai dan menjepitnya ke tanah. Kilatan petir pun menyebar dengan cepat, langsung menyelimuti seluruh tubuh ular piton bangkai, menyebabkan banyak energi bangkai di tubuhnya lenyap seketika. Seolah merasakan semacam krisis, tubuh besar ular piton ibel mayat berhenti sejenak, kilatan perlawanan terpancar di matanya. Kemudian, gelombang energi yang sangat kuat terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Jelas, ia juga merasakan semacam krisis dan tampaknya siap menggunakan beberapa kartu trufnya. Benda ini benar-benar merepotkan. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengerang, lalu menekan tangannya lagi dan berbisik. Mengejar jiwa manusia. Melihat pemandangan ini, Yu Suang-Suang di belakang bertepuk tangan pelan, dan tiba-tiba sebuah tanaman merambat besar muncul di tanah. Kemudian, dahan dan dedaunan yang lebat dengan cepat melilit tubuh ular piton bangkai, membuatnya sangat sulit untuk melawan. Mengejar ikatan awan. Penjara jantung es. Pada saat yang sama, Yun Yuking dan Du Xuan juga menginjak tanah, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh mereka. Seni bela diri yang kuat juga dilepaskan dalam sekejap, langsung menjatuhkan ular piton mayat itu ke tanah. Menghadapi serangan simultan dari 5 master sekte bela diri setengah langkah, bahkan ular piton ibel mayat yang kuat pun tak berdaya untuk sementara waktu. Namun, kepalanya yang aneh terus bergetar, dan raungan keluar dari mulutnya, langsung mengguncang seluruh gua dan menyebabkannya terus runtuh. Dari puncak gua, stalaktit-stalaktit raksasa berjadewa dari waktu ke waktu, membuat seluruh gua seolah-olah akan runtuh kapan saja. Serahkan padaku selanjutnya. Melihat pemandangan ini, sorot mata Du Fei menjadi lebih serius. Kemudian, ia dengan cepat mengarahkan tangan kanannya ke atas alisnya, dan pada saat yang sama, ia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, ribuan pil darah ibel muncul dan membentuk telapak tangan emas raksasa. Pil surgawi mengguncang telapak tangan ibel. Patahkan. Ledakan. Dengan suara keras, telapak tangan emas raksasa itu langsung menghantam kepala ular piton ibel mayat. Melihat telapak tangan emas itu turun, jejak ketakutan akhirnya muncul di mata ular piton ibel mayat. Sepertinya ia juga merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di telapak tangan ini seolah memiliki daya represi yang tak terbatas. Lepaskan. Aku. Pergi. Raungan serak tiba-tiba terdengar dari kepala raksasa itu. Sebelum kepala raksasa itu selesai meraung, telapak tangan emas raksasa itu telah menghantam dengan dahsyat. Klik. Di saat-saat terakhir, ular piton bangkai itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menerjang dengan ganas. Begitu menyentuh telapak tangan emas itu, kulit di kepalanya langsung menguap bagai minyak yang bersendewa dengan besi panas. Akhirnya, hanya lapisan karet aneh yang menutupi kerangka itu. Panggilan. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela napas lega, lalu menarik kembali jurus bela diri mereka dan mendarat di tanah. Tatapan aneh tak terelakkan terpancar di mata mereka saat mereka menatap Du Fei. Ular piton mayat ini adalah eksistensi setingkat Raja Ibel. Bahkan jika tidak ada yang bergabung untuk menghadapinya, kemungkinan besar akan memakan korban yang besar. Namun, tanpa diduga, pada akhirnya,
ia dengan mudah menang berkat telapak tangan Du Fei. Ular mayat ini seharusnya mirip dengan ular putih, jadi telapak tangan pengguncang Ibel Tian dan milikku juga memiliki efek penghambat tertentu padanya. Merasakan tatapan di sekelilingnya, Du Fei menjelaskan dengan ringan. Setelah mendengar ini, tak seorang pun berkata apa-apa. Lagi pula, bisa menghadapi ular piton Ibel mayat dengan mudah adalah hal yang baik bagi siapapun. Bisnis itu penting. Du Fei mengangguk perlahan, lalu tatapannya tertuju pada bangkai ular piton mayat. Pada saat ini, mayat ular piton Ibel itu masih mempertahankan postur mendongakkan kepalanya ke langit, tetapi sarkofagus yang diikatkan ke kepalanya dengan rantai besi tetap sama seperti pada awalnya, kendati telah mengalami banyak akibat bela diri. Meskipun pemandangan aneh ini sudah diduga, hal itu tetap membuat Du Fei dan yang lainnya sedikit mengernyit. Lagi pula, tak seorang pun tahu apa isi sarkofagus aneh ini. Mungkin ada peluang besar di dalamnya, tetapi mungkin juga ada keberadaan yang sangat mengerikan di dalamnya. Akan tetapi, meski begitu, segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini, dan tidak ada ruang untuk mundur. Apa yang harus kita lakukan? Yun Yuking mengerutkan kening dan menatap sarkofagus, berbicara dengan suara berat. Kalian mundur dulu, biar aku yang melakukannya. Kalau terjadi apa-apa, aku masih bisa memberikan pertolongan tepat waktu. Du Fei memberi isyarat untuk mundur, lalu melambaikan tangannya pelan, memanggil budak Lingdan keluar, lalu berbisik. Mendengar ini, semua orang mengangguk dan segera mundur. Meskipun kekuatan Du Fei bukan yang terkuat, kemampuan bertarungnya jelas merupakan yang terbaik di antara mereka yang hadir. Selain itu, dengan kartu asnya yang tak terhitung jumlahnya sebagai jaminan, memang merupakan hal teraman untuk membiarkannya membuka sarkofagus. Melihat yang lain mundur, Du Fei berhenti bicara omong kosong dan dengan lembut mengangkat jarinya, lalu menunjuk ke depan. Menggigit, disertai suara keras, rantai besi yang terikat pada sarkofagus itu putus seketika, dan sarkofagus besar itu bergetar pelan sesaat sebelum jatuh ke tanah dengan suara keras. Melihat sarkofagus yang jatuh, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi ia tetap tidak berbasa-basi. Ia malah melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan kemudian ia melihat bahwa di bawah hembusan energi, tutup sarkofagus tiba-tiba terbuka ke belakang, dan bagian dalamnya langsung terekspos. Hati-hati, pada saat keributan internal terjadi, sesosok yang agak aneh tiba-tiba muncul di hadapan Du Fei, menyebabkan dia langsung mundur. Namun, setelah beberapa saat, sosok aneh itu tidak bereaksi sama sekali, tetapi masih mempertahankan posturnya saat muncul. Ini, mayat seorang master bela diri, tapi tidak ada seni bela diri Yuandan. Setelah ragu sejenak, sosok Du Fei melesat sedikit dan jatuh ke udara. Setelah matanya tertuju ke dalam peti mati, ia menghela napas lega dan berkata dengan sedikit penyesalan. Lagi pula, hal-hal seperti Wudao Yuandan dan Dandao Yuandan tidak umum, jadi situasi ini diharapkan. Sepertinya kita datang ke sini dengan sia-sia kali ini. Zhou juga bergegas mendekat, melirik ke bawah, dan berbicara perlahan. Itu mungkin tidak benar. Du Fei menatap ke bawah, lalu meraih dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan hisap meledak dari telapak tangannya, mematahkan jari-jari mayat itu dan menghisapnya ke telapak tangannya. Saat jari-jari mayat itu mendarat di telapak tangan Du Fei, raut wajah terkejut terpancar, tetapi ia segera kembali normal. Du Fei menjentikkan tangannya dengan ringan, dan segera mematahkan penghalang cincin rongrong di dahan yang patah. Kemudian, 4 bola cahaya tiba-tiba muncul dari cincin rongrong dan melayang di udara. Pada saat itu, tatapan kelima orang yang hadir langsung tertuju pada keempat bola cahaya itu. Tak lama kemudian, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam keempat bola cahaya itu, terdapat tombak berbentuk aneh, sebotol eliksir, sebuah gulungan hitam, dan segel giok cakar naga yang diukir dari giok putih. Aku tidak akan kembali dengan tangan kosong, tapi sepertinya, benda ini tidak mudah dibagi. Sambil menyipitkan mata, mereka menatap keempat bola cahaya di udara, dan semua orang yang hadir memasang tatapan aneh. Jika jumlah benda ini cukup untuk didistribusikan, rasanya tidak akan menjadi masalah besar, tetapi sekarang setelah situasi ini terjadi, rasanya agak bermasalah. Apakah hanya ini yang ada di dalam cincin itu? Dusuan melirik Du Fei lalu berkata dengan ringan. Du Fei dengan santai melepas cincin itu dan menjentikkan jarinya, lalu mengibaskannya di depan Dusuan. Du Fei lalu berkata perlahan, kalau kamu mau menghitung, ada cukup banyak benda lain di dalam cincin ini. Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Setelah pemeriksaan cepat, Dusuan perlahan menggelengkan kepalanya dan melemparkan cincin itu ke tanah. Lagi pula, semua orang mengerti bahwa benda di dalam bola cahaya di depan mereka pastilah sebuah peluang besar.
Jika mereka menyerah, mereka mungkin kehilangan peluang besar. Zhou perlahan menyipitkan matanya, menatap ke suatu tempat yang tidak dikenal, tetapi tidak banyak bicara, seolah menunggu seseorang berbicara. King dan Yu Suang juga sangat mempercayai Du Fei, jadi mereka hanya meliriknya dan tidak banyak bicara. Adapun Du Xuan, raut wajahnya tampak aneh, tetapi setelah beberapa saat ia berkata dengan suara berat, meskipun kita bersama-sama menghadapi ular piton ibel mayat, kita bertigalah yang pertama menemukannya. Secara logika, seharusnya kita yang pertama memilih barang-barangnya. Bukankah sudah kubilang padamu bahwa tidak ada cukup barang, kata Du Fei ringan. Siapa bilang itu tidak cukup? Jangan lupa, mayat orang kuat itu juga merupakan harta yang sangat berharga bagi sebagian orang. Du Xuan menunjuk mayat di dalam sarkofagus dan berkata perlahan. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyitkan bibirnya. Dia tidak memiliki hobi dan minat yang menyimpang, jadi wajar saja dia tidak mempertimbangkan hal ini. Namun, dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Du Xuan masuk akal. Jadi setelah dia dan Zhou saling memandang, dia perlahan mengangguk dan berkata, kalau begitu, para wanita duluan, ya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menatap Du Fei, Du Xuan akhirnya tersenyum manis. Ia lalu menunjuk mayat di bawah dan berkata dengan tenang, karena akulah yang menyarankannya, aku tidak akan bertarung denganmu untuk kebaikan apapun. Berikan saja mayat orang kuat itu dan kristal ibel ular piton mayat. Bagaimana? Mendengar ini, Du Fei menatap Du Xuan dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, karena utusan suci Du sudah bicara, apalagi yang bisa kukatakan kumohon. Ia melompat ke atas segel giok cakar naga, meraba-rabanya sebentar, lalu Xiao Bai melanjutkan. Entah itu berguna atau tidak, kau akan tahu jika kau menemukan cara untuk memperbaikinya. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis. Tapi benda ini terlihat sangat istimewa. Jika aku ingin menyempurnakannya, mungkin bukan tugas yang mudah. Xiao Bai berpikir sejenak sebelum berkata dengan wajah serius. Bagaimana Anda akan tahu jika Anda tidak mencobanya? Du Fei melengkungkan bibirnya, lalu menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba aliran energi sejati menyebar, lalu langsung membungkus segel giok cakar naga di dalamnya. Akan tetapi, meskipun membungkus segel giok cakar naga, segel itu tetap tidak bergerak sama sekali, seakan-akan hanya sepotong batu. Sebenarnya tidak berpengaruh. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengerutkan kening perlahan, lalu mengarahkan tangan kanannya ke tengah alisnya, dan tiba-tiba semburan kekuatan mental menyebar dengan cepat. Namun, setelah kekuatan mental melilit segel giok cakar naga, itu tetap tidak berpengaruh sama sekali. Sudah kubilang tidak akan semudah itu. Sistemnya belum lengkap. Kalau tidak, kalau kau beri aku waktu beberapa menit, aku akan tahu cara menanganinya, kata Xiao Bai sambil berpikir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus memikirkan solusinya, atau lupakan saja, tanya Du Fei acuh tak acuh. Tuan, bukankah Tuan baru saja mengambil selembar kertas emas saat kekacauan itu? Mungkin kertas itu berisi metode untuk mengaktifkan segel giok Longhua. Bagaimana kalau Tuan mencoba mempelajarinya dulu? Xiao Bai menggaruk kepalanya yang lucu dan berkata tanpa daya setelah beberapa saat. Coba saja. Du Fei mengangguk pelan, lalu membalikkan tangannya, dan kertas emas itu langsung muncul di telapak tangannya. Karena ia belum melihat dengan saksama sebelumnya, Du Fei dapat dengan jelas melihat bahwa kertas emas itu tampak seperti halaman buku yang robek. Namun, tidak seperti halaman buku, tidak ada kata-kata di atasnya. Sebaliknya, hanya ada bayangan orang-orang yang terus-menerus melewatinya, yang terlihat sangat aneh. Ini, sisa-sisa spiritual dari orang kuat yang telah gugur. Melihat benda ini di depannya, seluruh tubuh Xiao Bai sedikit gemetar, lalu dia berkata dengan sedikit ketidakpercayaan. Apa maksudmu? Du Fei sedikit mengernyit. Benda ini biasanya hanya bisa terbentuk dengan merangsang energi sejati yang tersisa di dalam tubuh seseorang sebelum kematian. Aku yakin orang kuat ini pasti punya sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada keturunannya sebelum kematiannya, tetapi keturunannya tidak menemukan rahasianya. Tapi sekarang sepertinya semuanya sudah jelas bagi kita, kata Xiao Bai sambil menyeringai. Kau akan tahu apa ini setelah melihatnya. Du Fei tidak terlalu bersemangat, hanya mengangguk ringan. Setelah ragu sejenak, ia menyentuh dahinya dengan lembut, dan kemudian kekuatan mental langsung menyelimuti selembar kertas emas ini. Tertawa, saat kekuatan spiritualnya menyelimutinya, seluruh tubuh Du Fei sedikit bergetar. Pemandangan cahaya dan bayangan aneh langsung muncul di benaknya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Di tengah getaran ini, sinar cahaya keemasan langsung menyelimuti tubuhnya. Seketika, seolah hendak membawanya ke dunia lain, sinar-sinar itu berkelebat cepat. Saat cahaya keemasan menyelimuti Du Fei,
ia tanpa sadar mengaktifkan energi sejati dan kekuatan mental di tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, ia tiba-tiba merasa pusing. Ketika segala sesuatu di depannya kembali stabil, sebuah pemandangan yang sangat kuno tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang muncul di hadapan Du Fei adalah alam es milenium. Namun, alam itu sama sekali tidak hancur. Malahan, bangunan-bangunan berdiri di mana-mana, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Namun, yang paling menakjubkan adalah kerumunan hampir 1000 sosok kuat yang berdiri di udara di atas alam es milenium. Aura masing-masing ahli ini begitu halus dan kuat, jauh lebih mengerikan daripada sosok-sosok kuat lain yang pernah ditemui Du Fei. Bahkan pria aneh berbaju hitam dari hari itu tampak seperti semut di hadapan sosok-sosok ini. Adegan ini begitu mengejutkan Du Fei hingga raut wajahnya berubah drastis. Mungkinkah ini salah satu sekte kuno yang menempati dunia es berusia 1000 tahun ini? Jika ada sekte kuno yang memiliki kekuatan seperti itu, lalu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dunia es berusia 1000 tahun ini? Namun, keterkejutan Du Fei tidak berlangsung lama. Ia langsung melihat para prajurit yang berjejer rapat itu tiba-tiba berlutut di udara, dan secercah fanatisme terpancar di mata mereka. Tatapan mereka tertuju pada puncak bersalju di pusat alam es milenium. Pada saat ini, langit tampak terpelintir aneh, lalu retakan hitam tiba-tiba muncul di udara, dan di dalamnya, singgasana es besar perlahan muncul. Keagungan singgasana es ini sungguh di luar imajinasi Du Fei. Seolah-olah siapapun yang menghadapi singgasana es raksasa ini seperti seekor semut yang menatap gajah. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah singgasana es itu, melainkan sosok yang duduk di atasnya. Meskipun sosok itu seukuran orang biasa, duduk di singgasana es yang luar biasa besarnya, ia tampak seperti semut. Namun, entah mengapa, aura yang terpancar darinya membuat orang-orang merasa begitu tidak berarti sehingga bahkan singgasana es raksasa itu pun tidak layak untuknya. Dengan kemunculannya, tatapan-tatapan fanatik itu menjadi sangat antusias. Banyak pria kuat bahkan merangkak di udara, tak berani menatap ke atas. Tatapan Du Fei segera tertuju pada sosok misterius dan kuat itu saat orang-orang ini bergerak. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan rasa tertekan yang terpancar dari tulang-tulangnya hampir membuatnya berlutut. Untungnya, Du Fei masih memiliki sedikit kejernihan dalam pikirannya, mengetahui bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ingatan sang guru yang telah gugur. Namun, hanya berada dalam ingatan orang yang telah meninggal saja sudah memiliki aura yang begitu kuat. Sungguh sulit membayangkan kekuatan sejati sang guru misterius itu. Seiring berjalannya waktu, pria kuat yang duduk di singgasana es raksasa itu akhirnya berdiri perlahan. Ia mengangkat jarinya dan tiba-tiba melihat terowongan angin raksasa muncul di udara. Di dalam terowongan angin itu, badai salju terus menyebar, dan di tengah badai salju itu, terdapat sesuatu seperti pil, yang memancarkan semburan cahaya. Pada saat ini, Du Fei juga sedikit mengerti. Begitu banyak orang kuat muncul di alam es 1000 tahun di zaman kuno di bawah kepemimpinan orang kuat yang tak tertandingi itu, semuanya demi satu pil itu. Pil teratai es. Nama ini tiba-tiba muncul di benak Du Fei, dan hatinya langsung mencelos. Dengan orang sekuat itu yang bertindak saat itu, sepertinya pil teratai es pasti telah diambil. Desir. Tepat ketika Du Fei terkejut, dia melihat pria kuat yang tak tertandingi itu melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya dingin langsung jatuh ke dalam badai salju, dan kemudian pria kuat yang berdempetan itu berdiri satu persatu, dan kemudian sinar energi sejati yang sangat kuat terus menyebar, dan pada akhirnya, mereka langsung mengguncang badai salju menjadi ketiadaan di langit. Ini, orang-orang ini tidak berusaha mendapatkan pil teratai es, tetapi menyegelnya. Kenapa? Wajah Du Fei sedikit berubah lagi, dan ia hendak melanjutkan untuk melihat lebih dekat, tetapi pada saat ini, gambar kuno itu tiba-tiba berakhir, dan kemudian ia melihat dunia berputar di depannya lagi. Ketika kembali normal, gambar yang baru saja dilihatnya telah sepenuhnya menghilang dari pandangan Du Fei. Apa sebenarnya adegan tadi? Du Fei menyeka keringat dingin di dahinya, melirik kertas emas yang kini telah kehilangan spiritualitasnya, dan berbisik dengan mulut sedikit terbuka. Itu Huandan. Xiaobai sepertinya baru saja melihat pemandangan itu karena terhubung dengan pikiran Du Fei. Ia sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata perlahan. Mengembalikan ramuan itu. Du Fei sedikit mengernyit. Konon, orang kuat yang telah mencapai puncak tingkat Santo tingkat pertama tidak boleh lagi memiliki benda eksternal di dalam tubuhnya. Saat itu, jika ia ingin membuat terobosan lagi, ia harus menghancurkan semua benda eksternal di dalam tubuhnya. Jelas, orang kuat misterius itu tidak mau menghancurkan pil teratai es sepenuhnya,
jadi ia hanya bisa menyegel pil teratai es di tempat asalnya. Perilaku ini disebut mengembalikan pil, kata Xiaobai perlahan. Orang suci tingkat puncak. Du Fei menarik napas dalam-dalam, bukankah ini sudah eksistensi paling puncak di dunia? Apa maksudmu dengan itu? Xiaobai perlahan menggelengkan kepalanya, raut wajahnya tampak aneh. Soal jalur kultivasi, siapa yang bisa menjelaskannya konon? Memang ada makhluk yang lebih kuat di atas level orang suci tingkat pertama. Tapi, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengagumi makhluk seperti itu sekarang, jadi lebih baik jangan terlalu berharap. Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Guncangan yang ditinggalkan di hatinya oleh pemandangan tadi begitu kuat sehingga membuatnya agak sulit untuk percaya bahwa ada eksistensi yang bahkan lebih kuat di atas eksistensi puncak itu. Tapi Tuan, Anda tidak perlu sedih. Setidaknya, kami telah menerima kabar baik. Xiaobai ragu sejenak sebelum melanjutkan. Apa maksudmu? Du Fei sedikit terkejut. Karena pil teratai es telah disempurnakan dan disegel, itu berarti sifat liarnya sebelumnya telah banyak dijinakkan. Maka, menyempurnakannya akan jauh lebih mudah daripada menyempurnakan pil Yuan langit dan bumi milik domba-domba alami itu. Sebelumnya aku khawatir, bahkan jika aku bertemu pil teratai es, dengan kekuatanmu, kau pasti akan mati. Tapi sekarang sepertinya orang kuat misterius itu pasti telah menyiapkan banyak rencana cadangan saat menyegel pil teratai es. Selama kita bisa mengetahui beberapa rencana cadangannya, mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan besar. Kata Xiaobai perlahan. Ada hal seperti itu. Du Fei melirik Xiaobai sekilas dan mengerutkan bibirnya. Orang ini benar-benar brengsek. Kalau tidak, setelah mengalami kejadian hari ini, mungkin dia tidak bermaksud memberitahu Xiaobai betapa sulitnya memurnikan pil teratai es. Tuan, Anda tidak perlu melihat saya. Raja Pil pasti sudah mengetahui beberapa informasi rahasia saat itu, jadi sudah ada beberapa petunjuk di peta yang beliau berikan. Ditambah dengan ingatan ini, saya rasa peluang Anda mendapatkan pil teratai es jauh lebih tinggi daripada Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui. Kenapa Anda depresi? Xiaobai merasa sedikit ngeri ketika ditatap oleh Du Fei. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengerucutkan bibirnya. Jadi mereka datang ke sini juga untuk ini. Du Fei sama sekali tidak terkejut ketika mendengarnya. Bukan hanya mereka, kurasa setelah sekte kuno itu, sebagian besar sekte kuno yang menetap di sini datang untuk pil teratai es. Lagi pula, pil Yuan langit dan bumi, jika kau mendapatkannya, kau bisa menjadi eksistensi paling tinggi di dunia. Kurasa pasti banyak orang yang tertarik. Namun, segel yang diciptakan oleh orang kuat misterius itu dengan kekuatan seluruh sekte pasti sangat kuat. Sudah bertahun-tahun lamanya tak seorang pun bisa mendapatkan pil teratai es. Tuan, kau tak perlu khawatir aku akan berbohong kepadamu tentang ini. Lagi pula, kalau tidak salah, kekuatan pil teratai es lah yang telah menjaga ruang yang telah lama terbengkalai ini selama bertahun-tahun. Jika pil teratai es direbut oleh seseorang, tak akan ada alam es milenium. Xiaobai melambaikan tangan kecilnya dan melanjutkan penjelasannya. Mendengar ini, Du Fei akhirnya menghela napas lega. Pil teratai es ini sangat penting baginya. Meskipun ia tidak yakin bisa mendapatkannya, setidaknya jika masih ada, ia punya kesempatan. Meskipun peluangnya kecil, itu masih jauh lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Baiklah, Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang setelah Anda menyerap ingatan itu, saya yakin kekuatan mental dan energi sejati Anda mungkin membawa aura kuno. Saya tidak tahu apakah benda ini bersedia mengakui tuannya. Setelah menatap Du Fei sejenak, Xiaobai melanjutkan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan. Setelah melihat gambar itu, ia memang merasakan sesuatu berubah dalam dirinya, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Sekarang, dengan pengingat Xiaobai, ia tiba-tiba mengerti. Ia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan sesuatu yang mirip dengan sebuah merek. Hal semacam ini, di zaman kuno, kemungkinan besar digunakan oleh sekte-sekte kuno untuk mengidentifikasi murid. Sekarang, hal itu kemungkinan memungkinkannya untuk mengaktifkan segel giok cakar naga. Setelah memahami hal ini, tatapan Du Fei perlahan jatuh pada segel giok cakar naga yang aneh itu lagi. Setelah beberapa saat, ia mengayunkan tangan kanannya dengan lembut, dan tiba-tiba melihat aliran energi sejati meletus dari telapak tangannya, lalu perlahan menyelimuti segel giok cakar naga itu. Sepertinya aku beruntung. Saat energi sejatinya menyelimuti segel giok cakar naga, Du Fei merasakan sensasi aneh di hatinya. Rasanya saat ini, ia dapat sepenuhnya mengendalikan segel giok cakar naga di hadapannya. Perasaan ini agak aneh, tetapi juga sangat jelas. Ini, jimat kelas 5. Setelah beberapa saat,
Wajah Du Fei berubah, dan dalam sekejap, ledakan kegembiraan melonjak dalam hatinya. Jimat kelas 5, bahkan jika harta karun semacam ini muncul di dunia nyata, nilainya tetap sangat tinggi. Bahkan keluarga berusia 1000 tahun seperti Lima Yun Sui mungkin tidak memilikinya. Namun, tanpa diduga, Du Fei benar-benar menemukannya di sini. Tanam guk-guk laut darah. Detik berikutnya, Du Fei menggigit lidahnya kuat-kuat, dan seteguk darah menyembur keluar, mendarat tepat di segel giok cakar naga. Dalam sekejap, darah itu terserap sepenuhnya oleh segel giok. Kemudian, jejak samar darah muncul di balik segel giok cakar naga, dan beberapa kata ungu muda perlahan muncul. Segel cakar terbalik naga biru. Saat kelima kata besar ini muncul, Du Fei juga dengan jelas merasakan adanya gelombang yang sangat kuat yang berasal dari bekas cakar terbalik Changlong. Gelombang semacam ini membuatnya merasa jelas bahwa apalagi dirinya sendiri, bahkan seorang ahli bela diri sejati pun pasti tidak akan bisa mengabaikannya. Bagus sekali. Tentu saja itu hal yang baik. Xiao Bai juga menatap tanda cakar terbalik Changlong dan berkata sambil mendecakkan lidah, jika kau menggunakan benda ini secara teratur, benda ini pasti akan sangat kuat. Jika kau berkonsentrasi untuk menyempurnakannya, kau pada dasarnya bisa membuatmu tak terkalahkan di bawah sekte bela diri. Kau bahkan bisa menantang orang lemah seperti Long Bai, dan kau tidak perlu bertarung terlalu keras. Tapi, kekuatan benda ini bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Du Fei menarik napas dalam-dalam, matanya semakin berapi-api. Mungkinkah benda ini menyimpan rahasia? Memurnikan jimat tidak semudah yang kau bayangkan. Biasanya dibutuhkan barang-barang yang sangat langka. Dan kalau aku benar, saat memurnikan segel cakar naga Azure ini, mereka pasti memburu naga Azure dan memotong cakarnya sebagai materialnya. Klan naga adalah yang paling istimewa di antara semua monster. Meskipun naga Azure yang disebut-sebut ini mungkin tidak memiliki darah naga sejati di tubuhnya, ia tidak sebanding dengan monster biasa. Orang yang memurnikan segel cakar naga Azure, selain cakar naganya, mungkin telah membasmi naga Azure selama proses pemurnian, lalu memurnikan jiwa sisa naga Azure menjadi segel cakar naga Azure. Jika demikian, mungkin kau bahkan bisa memanggil jiwa sisa naga Azure untuk bertarung untukmu. Kau tahu, meskipun itu hanya tubuh spiritual, kekuatan jiwa naga itu berada di luar imajinasimu. Xiao Bai mengelus bekas cakar terbalik naga biru, yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya, dan berbicara dengan ringan. Jiwa ras naga. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan napas. Ia tentu saja memahami kekuatan sejati ras naga. Mereka dianggap sebagai puncak eksistensi di dunia. Saat lahir, mereka hampir memiliki kekuatan seorang martial saint. Bahkan jika makhluk seperti itu tumbang, jiwanya yang tersisa kemungkinan besar akan berkali-kali lipat lebih kuat daripada martial master rata-rata. Jika apa yang dikatakan Xiao Bai benar, maka kali ini, ia benar-benar mendapatkan tawaran besar. Tentu saja, memanggil jiwa klan naga bukanlah tugas yang mudah, dan harga ini mungkin sesuatu yang belum bisa kau terima untuk saat ini. Xiao Bai menatap Du Fei sejenak, lalu melanjutkan dengan ringan. Harga berapa harganya? Du Fei sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata perlahan. Jika harga pemanggilan roh naga terlalu tinggi, dia benar-benar tidak tertarik untuk memanggilnya. Pengorbanan. Dan pengorbanan ini adalah jiwa. Jika kau ingin memanggil jiwa klan naga, kau membutuhkan banyak jiwa. Tentu saja, mereka bukan jiwa biasa. Setidaknya kau membutuhkan orang kuat setingkat Wu Zong atau jiwa yang tersisa setelah kematian Raja Ibel untuk bisa melakukannya, lanjut Xiao Bai. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki barang-barang setingkat yang disebutkan Xiao Bai, apalagi tidak memilikinya. Bahkan jika dia bertemu mereka, dia tidak tahu bagaimana cara menaklukkannya. Saat ini, ada kesempatan besar bagimu, tuanku, untuk mengumpulkan jiwa sisa yang kuat, agar memenuhi syarat untuk memanggil jiwa naga. Xiao Bai melanjutkan ketika Du Fei sedikit mengernyit. Oh, kau tidak berpikir untuk mengorbankan dirimu sendiri, kan, kata Du Fei sambil tersenyum. Tentu saja tidak, hanya saja ular piton ibel mayat itu mati belum lama ini, dan sisa jiwanya tidak boleh menghilang begitu cepat. Tuan, jika Anda cepat dan mengumpulkan sisa jiwanya, Anda mungkin bisa memanggil jiwa naga Azure sekali. Xiao Bai menunjuk ke tirai cahaya di belakangnya dan berkata dengan ringan. Jiwa sisa ular piton ibel mayat hanya bisa dipanggil sekali. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan napas. Lalu berapa kali kau ingin melakukannya? Kau harus tahu, jika kau, Tuan, memiliki segel cakar terbalik naga Azure, orang kuat biasa sama sekali bukan tandinganmu. Kau tidak perlu takut pada orang palsu seperti Long Bai. Ditambah dengan kartu trufmu yang berantakan itu,
akan sangat sulit bagi orang kuat biasa untuk lebih kuat darimu. Tapi ketika kau bertemu orang mesum sungguhan, kau tidak perlu melakukannya berkali-kali, cukup panggil jiwa naga sekali saja, dan itu sudah cukup. Kau harus tahu, jika berhasil, kekuatan jiwa naga itu mungkin setara dengan seorang pendekar tingkat 5. Tentu saja, tingkatan pendekar tingkat 5 itu, bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak sekarang, kata Xiao Bai ringan. Namun, masih agak mengada-ada untuk membicarakan hal-hal ini sekarang. Tuan, meskipun Anda telah menanam segel darah, Anda belum sepenuhnya menyempurnakan segel cakar terbalik naga Azure. Mari kita bicarakan semuanya setelah Anda menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Bai melompat kembali ke kepala Du Fei, meregangkan tubuhnya dengan malas, dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu jauh. Yang harus dia lakukan adalah menyempurnakan segel cakar Changlong. Oleh karena itu, Du Fei tidak menunda terlalu lama, melainkan duduk bersila kembali. Pikirannya pun segera bergerak, dan energi sejati serta kekuatan mental yang luar biasa melonjak seketika, melilit tanda cakar terbalik Changlong, dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Karena tanda darah telah tertanam, proses pemurnian selanjutnya berjalan sangat lancar. Namun, meskipun demikian, Du Fei masih membutuhkan waktu 5 hari penuh untuk menyempurnakan segel cakar naga biru. Ketika ia membuka matanya lagi, ia hanya perlu membalikkan tangan kanannya sedikit, dan segel cakar naga biru langsung menghilang dari telapak tangannya. Sebagai gantinya, ia merasakan kendali atas kehendaknya sendiri, seolah-olah segel cakar naga biru dapat muncul sesuka hatinya. Berhasil. Merasakan perubahan ini, Du Fei akhirnya berdiri perlahan, lalu menghela napas dan berkata ringan. Selamat, Guru. Kita punya kartu truf ampuh lainnya. Seru Xiao Bai saat Du Fei berdiri sambil tersenyum. Kau tahu, meskipun sistem ini bisa sangat membantu dalam mengembangkan teknik dan keterampilan, menyempurnakan jimat bela diri adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa melakukannya. Fakta bahwa Du Fei mampu menyempurnakan jimat tingkat 5 hanya dalam 5 hari menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Sekarang, bagaimana caramu mengumpulkan sisa jiwa ibel mayat, tanya Du Fei ringan sambil menatap Xiao Bai yang muncul. Yah, setelah penelitianku beberapa hari ini, aku telah menemukan metode untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa. Lagi pula, metode ini seharusnya tidak sulit bagimu, Tuan. Lagi pula, kau juga seorang alkemis. Setelah mengatakan itu, Xiao Bai menunjuk jarinya, dan seketika aliran informasi misterius mengalir ke dalam pikiran Du Fei. Memurnikan jiwa menjadi pil. Setelah memejamkan mata dan merasakan sejenak, Du Fei membuka matanya dengan sedikit terkejut. Metode yang diberikan Xiao Bai agak aneh. Ia diminta untuk langsung memurnikan sisa jiwa ibel mayat menjadi ramuan dan mengeluarkannya saat dibutuhkan. Namun, setelah berpikir sejenak, Du Fei menyadari bahwa meskipun metode ini agak sulit dipercaya, itu adalah cara terbaik saat ini. Idemu lumayan. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kalau kita menunggu lebih lama lagi dan membiarkan jiwa yang tersisa menghilang, kitalah yang akan menderita. Kata Du Fei sambil melambaikan tangannya pelan. Setelah sosok Xiao Bai menghilang, ia menyentuh alisnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, penghalang mental di sekitarnya lenyap seketika, dan semua yang ada di hadapannya menjadi jelas kembali. Melihat gua yang muncul kembali dan tubuh ular piton bangkai yang menempati separuh gua, Du Fei melangkah ke tanah dan sosoknya muncul di atas mayat. Kemudian, ia perlahan menunduk dengan tatapan acuh tak acuh. Hehe, saudara Du Fei, dilihat dari caramu mengemudi, kau mungkin sudah menikmati manfaatnya. Tawa kecil terdengar, lalu sosok Zouru terlihat dengan cepat mendarat di samping Du Fei, lalu ia tersenyum perlahan. Melihat penampilan pangeran muda, jimat bela diri itu kemungkinan besar telah berhasil disempurnakan, kan Du Fei melirik Zouru dan berkata dengan ringan. Ini semua berkat kerendahan hati saudara Du Fei. Kalau tidak, kalaupun saya beruntung, saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan jimat kelas 6. Semua ini berkat restu saudara Du. Apapun yang terjadi, saya akan mengingat kebaikan ini. Zouru membungkuk kepada Du Fei dan berkata dengan serius. Ini keberuntunganmu, tidak ada hubungannya denganku. Du Fei tidak menunjukkan apa-apa, hanya melirik ke arah lain dan berkata dengan ringan, di mana yang lainnya? Nuo, dia masih bekerja keras di sana. Zouru menunjuk ke beberapa sudut dan berkata dengan ringan. Biarkan mereka santai saja. Kebetulan aku sedang ada urusan lain, dan kalau pangeran muda sedang tidak ada urusan, kenapa tidak datang dan mendukungku? Du Fei melirik ke sudut ruangan beberapa kali, lalu menatap Zouru sejenak dan berkata sambil tersenyum. Kakak Du Fei, kau tidak mau.
Zhou Ru menatap Du Fei dengan serius sejenak, lalu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku ingin mengumpulkan sisa jiwa benda ini. Tolong awasi dia untukku. Du Fei mengangguk perlahan tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar ini, bahkan ekspresi tenang Zhou Ru pun sedikit berubah. Kau tahu, jiwa adalah sesuatu yang sangat misterius, dan sangat sulit untuk memulihkannya. Namun, ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan. Jangan sampai ketiga wanita itu tiba-tiba datang dan merusak rencana baikku. Du Fei mengangguk pelan melihat ini, lalu melambaikan tangan kanannya pelan, dan beberapa pil muncul di telapak tangannya. Sambil memegang pil-pil itu dengan ringan, Du Fei ragu sejenak sebelum menyentuh telapak tangannya dengan ujung jarinya. Seketika, darah yang mengalir perlahan mewarnai pil-pil itu menjadi merah. Tidak sulit untuk memahami bahwa hantu itu haus darah. Karena itu, yang harus dilakukan Du Fei sekarang adalah menggunakan pil darah ini untuk memancing keluar sisa jiwa ular piton mayat. Setelah memutar pil di tangannya 2 kali, Du Fei akhirnya menjentikkan tangan kanannya dengan ringan, dan segera melihat beberapa pil melesat keluar dengan cepat, lalu melayang di depan kepala mayat ular piton itu, dan pandangannya perlahan tertuju pada tempat itu. Waktu berlalu perlahan. Awalnya, mayat itu tetap tidak berubah. Namun, setelah beberapa saat, aura hitam samar perlahan muncul dari mayat itu, lalu membentuk aura hitam. Meskipun auranya samar, masih mungkin untuk melihat bahwa aura hitam itu adalah bentuk ular piton bangkai. Merasakan aura aneh yang terpancar dari aura hitam, mata Du Fei berubah sedikit, lalu dia menghembuskan napas ringan, tetapi matanya tertuju pada aura hitam. Ini adalah sisa jiwa dari ular piton ibel mayat. Mendesis. Meskipun hanya tersisa 1 jiwa, jelas bahwa ular piton mayat itu masih menyimpan dendam terhadap Du Fei yang telah membasminya. Oleh karena itu, ketika jiwa yang tersisa itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei, sebuah raungan aneh tiba-tiba membentuk gelombang kekuatan mental dan langsung meledak. Menggigit, Du Fei melambaikan tangannya pelan dan dengan mudah mematahkan gelombang itu, tetapi secercah minat melintas di matanya. Ia tak menyangka benda ini, yang hanya memiliki sisa jiwa, masih begitu hidup. Namun, benda seperti inilah yang ia inginkan. Jika terlalu lemah, sisa jiwa ini tak akan berguna baginya. Desir, setelah ragu-ragu sejenak, jiwa yang tersisa tidak menerkam ke arah Du Fei, melainkan menerkam ke arah pil darah di depannya dengan sedikit keserakahan. Ledakan, sebelum ia sempat menerkam, sebuah tangan spiritual menghantamnya ke tanah. Du Fei kemudian menghindar dan mendarat di depan jiwa yang tersisa. Ia tersenyum tipis, darahku bukan sesuatu yang bisa diminum siapapun. Setidaknya, kau tidak punya kualifikasi itu. Kau hanyalah jiwa yang tersisa. Mengaum, jiwa yang tersisa itu terdorong mundur dan meraung keras. Tampaknya bereaksi saat itu juga. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, lalu, setelah Du Fei sedikit terkejut, ia tiba-tiba mengebor tanah. Jika aku melepaskanmu, bukankah usahaku akan sia-sia? Setelah sesaat terkejut, Du Fei tersenyum perlahan, lalu melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba melihat kekuatan hisap aneh tiba-tiba menyebar dari telapak tangannya, langsung menarik jiwa yang tersisa keluar. Kemudian, di tengah perjuangan jiwa yang sedikit panik, Du Fei menepuk tangan kanannya, dan sebuah kuali obat langsung muncul. Sebagai seorang alkemis manusia, aku sudah lama tidak membuat ramuan. Hari ini, aku akan berlatih padamu. Panggilan. Saat Du Fei melambaikan tangannya, api yang berkobar langsung muncul di kuali kuno Raja Dan. Kemudian, ia melambaikan tangannya dengan santai, dan sisa jiwa yang tertekan serta beberapa ramuan obat jatuh ke dalam kuali seperti air mengalir. Meskipun sangat merepotkan untuk memurnikan ramuan itu, bahkan dengan kekuatan Du Fei saat ini, tingkat kegagalannya sangat tinggi ketika dia ingin membuka kuali untuk memurnikan ramuan itu. Tetapi untungnya, apa yang ingin dia murnikan saat ini bukanlah ramuan sungguhan, tetapi hanya untuk menyegel jiwa yang tersisa di dalam ramuan itu. Pil jiwa sisa, kondensat. Setelah api ki sejati melelehkan semua herba menjadi sari, Du Fei tiba-tiba meraihnya dengan telapak tangannya, dan sari itu langsung melilit jiwa yang tersisa, menyegelnya di dalam tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Menggigit. Dengan suara nyaring, Du Fei melambaikan tangan kanannya, dan api energi sejati di kuali kuno Raja dan langsung menghilang. Dan dengan lambaian tangan kanannya, sebuah pil berbentuk aneh tiba-tiba jatuh ke telapak tangannya. Setelah memejamkan mata dan merasakan sejenak, Du Fei akhirnya menunjukkan senyum puas. Meskipun kali ini bukan alkimia, ia berhasil menyegel jiwa sisa sepenuhnya, dan jiwa sisa ini akan menjadi kartu truf terpentingnya. Dengan kartu truf ini, bahkan jika semua orang kuat dari 5 keluarga Yun Sui bergabung untuk mengepungnya, ia pasti akan lolos tanpa cedera.
Dengan jentikan tangan kanannya, ia segera menyingkirkan kedua benda itu, lalu pandangannya kembali tertuju pada bangkai ular piton bangkai. Saat ini, bangkai ular piton bangkai yang awalnya tampak agak menindas itu kini tampak seperti benda biasa, kehilangan semua spiritualitasnya. Dengan kata lain, Du Fei telah melenyapkan kesempatan terakhir orang ini untuk berbalik. Langkah yang hebat. Wawasanku jadi luas. Keahlian alkimia saudara Du Fei tak kalah jauh dengan beberapa alkemis hebat di dinasti Zhou Agung kita. Kalau saudara Du Fei bukan dari keluarga Yun Suidu, aku pasti takkan bisa menolak untuk merekrutnya. Zhou Ru menyipitkan mata dan berkata dengan kagum. Siapa bilang aku dari keluarga Du Yun Sui? Du Fei meliriknya sekilas, dan ketika Zhou Ru tampak terkejut, ia melanjutkan perlahan, aku memang dari keluarga Du di Buyue Cheng, tapi sulit untuk mengatakan apakah aku benar-benar dari keluarga Du Yun Sui. Apa maksudmu? Zhou Ru sedikit mengernyit saat melihat ekspresi aneh Du Fei. Ini urusan pribadi saya. Sebaiknya Yang Mulia tidak bertanya terlalu banyak, kata Du Fei sambil tersenyum tipis. Kudengar sebelum saudara Du Fei memasuki alam es milenium, dia memiliki konflik besar dengan keluarga Yun Suilong. Dan sebelum memasuki tempat ini, keluarga Yun Suilong jelas-jelas tidak mengizinkan saudara Du Fei masuk. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan masalah ini. Zhou Ru menyipitkan matanya dan melanjutkan perlahan. Hampir benar, Du Fei melirik Zhou Ru, tapi aku khawatir semuanya tidak sesederhana yang kau pikirkan, pangeran kecil. Kudengar keluarga Yun Suilong dan Jun Wuzong dari dinasti Daan berada di perahu yang sama. Jika saudara Du Fei ingin menyerang Long Aotian di sini, aku bisa menangkis pisau gila Lu Yu demi saudara Du Fei. Bagaimana? Zhou Ru terdiam sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, hati Du Fei sedikit tergerak, tetapi setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun ia juga ingin menghadapi Long Aotian sesegera mungkin, jika ia menyerang Long Aotian di sini, ia takut keluarga Yun Suilong pasti akan menghancurkannya pada kesempatan pertama tanpa mempedulikan nyawanya. Dan jika ia melakukan itu, tidak akan ada gunanya baginya untuk merebut pil teratai es. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Zhou Ru, lalu berkata, Pangeran mudaku memang bijaksana, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat bagiku untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Yun Suilong. Jika kau tertarik, masih banyak tempat bagi kita untuk bekerja sama di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Untuk saat ini, mari kita tetapkan tujuan kita pada Xuanbing Lingkuan untuk sementara. Setelah mendengar Du Fei mengatakan ini, Zhou Ru mengangguk perlahan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat mereka berdua terdiam, gua kembali sunyi. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, 3 orang lainnya yang sedang berlatih menyendiri muncul. Setelah keluar dari pengasingan, Yun Yuking dan Yu Suang-Suang menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Jelas sekali mereka telah mendapatkan banyak manfaat kali ini. Hanya ekspresi Du Xuan yang tidak menunjukkan kelainan apapun, yang membuat Du Fei bergumam dalam hati. Mari kita selesaikan apa yang kita punya. Du Fei melirik ketiga wanita itu lalu tersenyum. Melihat ketiga wanita itu mengangguk, Du Fei mengangguk pelan. Setelah beberapa saat, ia menyipitkan mata dan berkata dengan tenang, kita sudah membuang banyak waktu di sini. Selanjutnya, kita harus bergegas ke tempat mata air roh es misterius berada. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan punya seteguk air pun saat sampai di sana. Baiklah, ayo pergi. Aku kira-kira tahu arahnya. Yun Yuking mengangguk terlebih dahulu, lalu tanpa bertanya lagi, ia melempar selembar perkamen. Setelah melirik perkamen itu, Du Fei menarik kembali budak pil roh dan, memimpin, menghindar keluar dari gua. Ia kemudian mendarat di tanah dan dengan cepat terbang menuju pusat pegunungan. Di belakangnya, keempat sosok lainnya mengikuti dengan kecepatan yang sama. Lembah tempat Du Fei dan yang lainnya bersembunyi dan berlatih tidak dekat dengan pusat pegunungan, jadi di hari-hari berikutnya, mereka berlima tidak lagi tertarik berburu harta karun, tetapi langsung bergegas ke pusat. Jika mereka bertemu monster biasa di sepanjang jalan, Du Fei akan menghabisi mereka begitu saja. Jika mereka merasakan monster yang lebih kuat, mereka akan segera pergi tanpa meninggalkan Ling dan Nu untuk bergulat dengannya. Akan tetapi, bahkan dengan kecepatan ini, kelompok itu masih membutuhkan waktu hampir 3 hari untuk mencapai pusat pegunungan kuil kuno. Kuil kuno ini konon merupakan pusat ruang ini dan tempat terpenting. Konon, kuil kuno ini dibangun oleh orang kuat yang membuka ruang ini pada masa itu. Oleh karena itu, terdapat tekanan yang sangat aneh di kuil kuno ini. Tekanan ini membuat semua makhluk asli di ruang ini tidak berani mendekat sama sekali.
Dan mata air es misterius yang legendaris itu ada di kuil kuno ini. Namun, untuk memasuki kuil kuno ini, tampaknya ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pintu kuil kuno hanya akan terbuka jika jumlah orang yang datang sudah mencapai batas tertentu. Jika jumlah orang yang datang tidak mencapai batas tersebut, saya khawatir kuil kuno ini tidak akan pernah dibuka. Setelah Du Fei dan kelompoknya melihat kuil kuno dari jauh, mereka berlari sekitar setengah jam, dan kemudian alun-alun besar di depan kuil kuno muncul di depan mereka. Pada saat ini, ada beberapa sosok berdiri tersebar di alun-alun, dan sosok-sosok ini cukup familiar bagi Du Fei dan yang lainnya. Apakah semuanya ada di sini? Sosoknya mendarat di tepi alun-alun, dan matanya menyapu ketujuh sosok di lapangan satu persatu. Setelah beberapa saat, Du Fei tersenyum tipis dan berkata, "Bukankah ini Tuan Du Fei, kukira Anda tidak berencana datang." Melihat sosok Du Fei dan yang lainnya, Lian Bingyun tersenyum lembut dan menjadi yang pertama berbicara perlahan. Du Fei menyipitkan mata dan menatap Lian Bingyun sejenak, lalu sedikit melengkungkan bibirnya. Aura Lian Bingyun jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan jelas ia telah mendapatkan beberapa manfaat di sini. Aura Meng Bai yang tersisa, monster tua bermata satu, monster air, Liu Ba, dan lainnya juga sedikit berubah. Jelas, semua orang di sini telah mendapatkan beberapa manfaat. Oleh karena itu, setelah perlahan-lahan mengamati lapangan, Du Fei mengangguk sedikit dan berkata dengan ringan, "Itu hanya keberuntungan. Kalau kau tak punya kemampuan, kenapa kau mencoba merebut Xuan Bing Lingkuan dari orang lain? Apa kau mencari kematian?" Meng Bai melirik Du Fei dan berkata dengan nada sinis. "Apakah kau punya kemampuan?" Meng Bai mau mencoba lagi. Du Fei melirik Meng Bai, yang auranya jelas lebih kuat, lalu berkata dengan ringan. Apa gunanya bersikap sombong di sini? Kau mungkin akan menyesal datang ke sini untuk mencari kematian sebentar lagi." Setelah melirik Du Fei dengan dingin, Meng Bai mencibir dan langsung duduk bersila, perlahan mengatur napasnya. Du Fei sedikit mengernyit melihat ekspresinya. Meng Bai ini pasti sangat menyadari kelemahannya sendiri, tapi dia masih saja sombong. "Haha, nak, kita ketemu lagi. Bagaimana rasa Wudao Yuandan itu?" Setelah monster tua bermata satu itu melirik Du Fei, ia tiba-tiba melangkah 2 langkah lebih dekat dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan monster tua ini, Du Fei tetap berkata dengan tenang, "Ngomong-ngomong, terima kasih atas hadiahnya, senior." "Hehehe, bocah kecil, aku tidak menyangka kau bisa berbohong dengan mata terbuka. Hadiah? Kalau aku tidak punya penglihatan saat itu, tulang tuaku ini pasti sudah kau makan. Tapi, ya sudahlah, dan aku sudah mendapatkan banyak manfaat dari keahlianmu. Kalaupun ketahuan, bagaimana kalau kita bekerja sama?" Monster tua bermata satu itu berjalan ke arah Du Fei dan berkata dengan senyum misterius. "Kerja sama apa maksudmu?" tanya Du Fei ringan setelah menyipitkan mata dan menatap monster tua bermata satu itu, merasakan auranya seolah telah mencapai alam setengah langkah master seni bela diri. "Nak, kau harus mengerti satu hal dulu, yaitu, kita banyak sekali di sini, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan Xuan Bing Lingkuan. Kurasa hanya 7 orang saja yang bisa masuk dan berendam di dalamnya. Lihat di sana." Setelah berkata begitu, monster tua bermata satu itu mengangkat pandangannya dan memberi isyarat kepada Du Fei untuk melihat ke arah gerbang kuil kuno. Pada saat ini, ada tanda samar di gerbang klasik, dan di dalam tanda itu, 7 aliran cahaya berkedip perlahan. 7 warna, maksudku, mata air spiritual Xuan Bing kali ini adalah mata air spiritual 7 warna. Mata air ini hanya bisa digunakan oleh maksimal 7 orang. Jika seseorang ingin merebutnya dengan paksa, tentu akan lebih menguntungkan jika 1 orang memonopolinya. Zhou Ru, yang berdiri di belakang Du Fei, berbicara perlahan. "Hehehe, pangeran muda dinasti Zhou Agung memang lebih peka daripada bocah bodoh ini." Si tua aneh bermata satu tertawa aneh, lalu melirik kedua sosok yang berdiri di depan pintu dan berkata ringan, "Kedua orang itu pasti masing-masing menempati setidaknya 1 mata air spiritual. Dan kalian berlima di sini. Jika kalian bekerja sama denganku, maka bukan tidak mungkin bagi kami berenam untuk menempati semua mata air spiritual yang tersisa. Kami bahkan bisa. Kami tidak mampu menyinggung anak dari sekte Junwu itu. Tapi bukan tidak mungkin bagi kami untuk menamparkan anak dari keluarga Yun Suilong itu sampai mati." Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk menatap tajam monster tua bermata satu itu. Pria tua ini tampak cukup bijaksana. Mengetahui bahwa ia sendiri memiliki peluang kecil untuk mendapatkan mata air roh es misterius, ia justru membuat rencana seperti itu. Namun, menyia-nyiakan perjalanan Long Ao Tian tampaknya merupakan hal yang baik.
Bagaimana menurutmu Meng Bai dan Lian Bingyun bersekongkol, sementara Sui Yao dan Liu Ba memiliki hubungan kerja sama? Jika kita bekerja sama, akan ada banyak manfaatnya. Melihat Du Fei agak tertarik, monster tua bermata satu itu terus menghasut. Meskipun agak tergoda, Du Fei tidak membuka mulut untuk menyetujui apapun. Lagi pula, kali ini Sekte Junwu dan kelima keluarga Yun Sui semuanya memiliki hubungan kerja sama. Kemungkinan keenam keluarga itu sudah membuat beberapa kesepakatan. Kalaupun tidak, mungkin tidak akan mudah berurusan dengan orang-orang itu. Dari perspektif ini, akan sangat sulit untuk memenangkan Xuanbing Spiritual Spring kali ini. Dengan kedatangan Du Fei dan kelompoknya, suasana di lapangan menjadi sedikit aneh. Semua orang segera menyadari bahwa tes sebelumnya hanyalah permainan anak-anak, dan apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan Xuanbing Lingkuan bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Merasakan kedatangan Du Fei dan yang lainnya, kedua sosok yang berdiri di depan akhirnya berbalik setelah beberapa saat. Lu Yu, sang pendekar pedang gila, tetap tanpa ekspresi, dan ekspresi Long Aotian tetap tidak berubah, tetapi ketika tatapannya melewati Du Fei, secercah niat membasmi melintas di matanya. Apakah kedua orang ini benar-benar berpikir merekalah yang berkuasa di sini? Zhou Ru mencibir dan berbicara dengan suara berat. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan, kata Du Fei tenang, tetapi tatapannya tertuju pada Long Aotian. Meskipun aura Long Aotian samar, aura itu memberi Du Fei rasa bahaya yang ekstrim, memaksanya untuk mengakui bahwa orang ini jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Namun, ia sudah memahami hal ini. Namun, saat ini, Long Aotian tidak lagi dipandang sebelah mata seperti dulu di kota Buyue. Du Fei tentu saja yakin bahwa jika dia ingin mempertahankannya sekarang, itu tidak akan terlalu sulit. Karena semua orang sudah di sini, kurasa kita bisa mulai. Setelah hening sejenak, pedang gila Lu Yu tiba-tiba tersenyum ringan dan berbicara perlahan. Karena kalian semua di sini, kalian harus mengerti bahwa mendapatkan mata air es misterius atau tidak tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Tentu saja, kalian bisa bergabung selama kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, tatapan Lu Yu yang agak aneh perlahan menyapu tubuh Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia perlahan menariknya kembali. Orang ini, ada yang aneh. Melihatnya seperti ini, Du Fei perlahan mengerutkan kening. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang-orang Jun Wuzong, jadi wajar saja jika dia tidak menganggap tatapan penuh arti orang itu baik. Jadi, begini, soal kerjasama, sebaiknya kau pikirkan baik-baik, nak. Monster tua bermata satu yang berdiri tak jauh dari Du Fei berkata ringan sambil tertawa aneh lagi. Ini dia, tepat ketika Du Fei hendak mengatakan sesuatu, Yun Yuking, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba melangkah maju, menatap kuil kuno di depannya, lalu bergumam. Mendengar ini, Du Fei dan yang lainnya sedikit terkejut, lalu pandangan mereka segera tertuju pada pintu besar kuil kuno itu. Pada saat ini, cahaya 7 warna di atas pintu kuno berkedip cepat, dan kemudian serangkaian gelombang kuno dan kuat tiba-tiba menyebar dari kuil kuno, langsung mengibaskan kabut gelap di sekitarnya. Di bawah gelombang tiba-tiba ini, 12 orang yang hadir mau tak mau mundur setengah langkah, dan kemudian wajah mereka menjadi sangat bersemangat. Kuil kuno telah dibuka. Saat ombak menyebar, sesaat kemudian, pintu kuil kuno yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka perlahan, dan kemudian aliran cahaya 7 warna menyebar seperti awan berwarna-warni, membuat orang merasa pusing. Saat itu, hampir semua orang yang hadir langsung membeku. Selama mereka mendapatkan mata air roh Xuanbing di kuil kuno ini, mereka akan memiliki peluang besar untuk maju ke alam sekte bela diri. Dan mencapai alam sekte bela diri akan dianggap sebagai puncak dinasti Daan. Karena itu, bahkan orang berbakat seperti Lu Yu tidak dapat menjaga ketenangannya saat ini. Berjalan, setelah suasana hening sejenak, Lu Yu tiba-tiba berteriak, lalu dia dan Long Aotian bergegas masuk ke istana kuno hampir bersamaan dan menghilang dalam sekejap. Kedua orang ini, ayo pergi juga. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dengan keras, dan sosoknya langsung melesat maju. Di belakangnya, Zhou Ru, Du Qian, dan 4 orang lainnya juga sedikit terkejut, lalu mereka buru-buru mengejar. Tak lama kemudian, hanya tersisa 5 orang di lapangan. Mereka semua tampak sangat berhati-hati. Sesaat kemudian, monster tua bermata satu itu tiba-tiba tertawa muram dan berkata dengan kejam, pada titik ini, apalagi yang perlu diwaspadai pergi. Setelah mengatakan itu, ia menghentakkan kakinya dengan keras, lalu tubuhnya langsung melesat masuk ke dalam kuil kuno. Melihat pemandangan ini, keempat orang yang tersisa akhirnya tak kuasa menahan diri,
dan mereka pun menghentakkan kaki dengan keras, lalu tubuh mereka langsung melesat masuk ke dalam kuil kuno. Ini adalah bagian dalam kuil kuno. Du Fei dan kelompoknya mendarat di tanah, dan kemudian mereka dengan cepat melihat ke depan, dan melihat bahwa kuil kuno itu dipenuhi kabut tebal, yang membuat penglihatan mereka sedikit kabur, tetapi mereka masih bisa melihat dengan jelas bahwa di tengah kuil kuno itu ada kolam bundar dengan mata air 7 warna yang memancar keluar darinya. Namun, di depan mata air 7 warna itu, ada 2 sosok yang berdiri diam, tampaknya tidak berniat untuk menyerbu masuk. Mendengar kedua suara ini, Du Fei dan rekan-rekannya sedikit terkejut. Kedua orang ini bergegas masuk dengan tergesa-gesa, mungkinkah mereka hanya ingin melihat-lihat? Ada yang aneh, hati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Fei perlahan berbicara dan memberi isyarat hati-hati. Kemudian, kelompok itu perlahan berjalan di belakang Lu Yu dan Long Aotian, lalu menatap kolam 7 warna di depan mereka dengan tatapan yang agak aneh. Dari jarak dekat, air di kolam 7 warna ini tampak agak jernih. Namun, justru karena itulah, orang dapat melihat dengan jelas bahwa kolam itu tak berdasar, tanpa ada cara untuk menentukan kedalamannya atau dari mana airnya berasal. Satu-satunya hal yang pasti adalah air itu mengandung aura yang sangat aneh, aura yang tak terhitung jumlahnya lebih kaya daripada energi surgawi biasa. Energi yang begitu kaya. Setelah berkonsentrasi sejenak pada pemandangan di depannya, Du Fei perlahan menghela napas dan bergumam. Meski begitu, ia tetap waspada, karena entah kenapa, ia merasa suasana di sini agak aneh, tetapi ia tak tahu pasti. Keanehan semacam ini membuatnya waspada. Inilah energi Yanzong. Entah untuk menerobos ke ranah Wuzong, ranah Danzong, atau untuk bertahan hidup dari bencana perpecahan sekte nanti, dibutuhkan energi Yanzong dalam jumlah besar, dan energi Yanzong ini sangat sulit ditemukan. Tidak dapat ditemukan di tempat biasa. Inilah salah satu alasan mengapa begitu sulit untuk maju ke ranah Wuzong. Yu Suang-Suang, yang berdiri di belakang Du Fei, tiba-tiba berbicara perlahan. Qi Yanzong. Mendengar ini, Du Fei pun menarik napas perlahan. Ia tak menyangka untuk mencapai level Wuzong, dibutuhkan begitu banyak trik. Tak heran jika ada begitu banyak ahli setengah langkah Wuzong di dinasti Daan, tetapi hanya segelintir ahli di ranah Wuzong. Pasti karena Qi Yanzong. Desir, Yu Suang-Suang hendak mengatakan sesuatu, tetapi sesaat kemudian, suara angin kencang datang dari belakang, dan 5 orang lainnya terlihat bergegas seperti kilat. Namun, ketika mereka melihat Du Fei, Lu Yu, dan yang lainnya masih berdiri di tempat yang sama, mereka tiba-tiba berhenti dan jatuh ke tanah. Semuanya, karena kalian sudah di sini, bagaimana kalau kalian turun dan menghirup udara segar sambil menyerap sedikit energi Yanzong? Apa kalian semua berdiri di sini untuk menikmati pemandangan? Setelah ragu sejenak, Lian Bingyun tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan ringan. Du Fei meliriknya perlahan tanpa berkata apa-apa. Siapa yang tahu apakah anak ini benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura tidak mengerti. Namun, Lu Yu, yang berdiri di depan, tiba-tiba berbalik perlahan, melirik Lian Bingyun, dan berkata dengan ringan, sangat mudah, karena bahkan aku tidak yakin bisa kembali hidup-hidup setelah melangkah ke kolam 7 warna ini. Apa? Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitar sedikit berubah, dan kemudian senja langsung memadat di atas Lu Yu. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Lu Yu perlahan tersenyum dan berkata dengan tenang, Sekte Junwuku berbeda dari kalian. Setiap kali kita pergi ke alam es milenium, kita bisa mendapatkan kuota. Bahkan di tahun ketika hanya ada 1 kuota, kuota itu pasti Sekte Junwu kita. Karena itu, aku tahu lebih banyak tentang Xuanbing lingkuan ini daripada siapapun. Sebelum datang ke alam es milenium kali ini, aku secara khusus bertanya kepada beberapa tetua di sekte yang pernah ke sana, dan kemudian aku mendapatkan informasi yang sangat menarik. Menarik. Yang lain sedikit melengkungkan bibir mereka dan berkata ringan sambil tersenyum paksa. Menarik sekali. Kau seharusnya tahu bahwa harta karun seperti mata air spiritual es misterius pasti memiliki penjaganya. Tapi umumnya, hanya ada 1 atau 2 penjaga, dan begitu mereka disingkirkan, mereka akan hilang. Namun, yang aneh tentang penjaga mata air spiritual es misterius adalah mereka selalu muncul, dan penjaga serta jumlahnya benar-benar berbeda setiap kali. Namun, hanya ada satu hal yang pasti, yaitu, semakin banyak orang yang bisa memasuki mata air spiritual es misterius, semakin kuat penjaganya. Dan kali ini, adalah mata air spiritual 7 warna. Meskipun bukan jumlah terbesar dalam sejarah, ini adalah jumlah terbesar dalam 300 tahun terakhir. Bahkan aku pun tidak yakin penjaga seperti apa yang akan muncul. Jadi, lebih baik semua orang berhati-hati.
Semakin banyak orang, semakin kuat penjaganya. Mendengar ini, wajah Du Fei sedikit berkedut, lalu menjadi sedikit jelek. Memang, mendapatkan beberapa keuntungan tidaklah mudah. Tunggu di sini. Kau tidak berani naik dan mati sendirian, kan Zhou Ru melirik Lu Yu dan berkata perlahan. Pangeran muda itu memang punya penglihatan yang bagus, tapi kurasa kau pun tak akan punya nyali. Tapi, karena semua orang sudah di sini, sepertinya kita bisa melanjutkan. Setelah tersenyum tanpa komitmen, Lu Yukai dan Long Aotian saling berpandangan, lalu keduanya melangkah maju. Hati-hati, setelah melihat adegan ini, Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya, lalu perlahan mengikutinya. Lagi pula, sesuatu seperti Xuanbing Lingkuan tidak bisa dilepaskan begitu saja hanya karena kata-kata Lu Yu. Di belakang Du Fei, yang lain juga segera menyusul. Lagi pula, semua orang mengerti betapa sulitnya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan sekte, jadi siapa yang rela melepaskannya begitu saja. Saat kelompok itu perlahan maju, dalam waktu kurang dari semenit, mereka telah mencapai tepi mata air spiritual 7 warna. Namun, tepat ketika orang terakhir mendapatkan pijakan yang kokoh, embusan angin tiba-tiba bertiup melalui ruang kosong itu. Kemudian, serangkaian suara aneh logam bergesekan dengan logam perlahan terdengar dari segala arah. Itu dia, wajah Du Qian tiba-tiba berubah, lalu dia berbalik dan berteriak pelan. Mendengar ini, yang lain tiba-tiba berbalik. Mereka semua melihat dengan jelas bahwa di aula tempat kabut menghilang, 7 peti mati perunggu kuno perlahan muncul dari tanah. Setiap peti mati perunggu diikat dengan rantai besi yang kuat, tetapi seiring kabut menghilang, rantai-rantai itu terus terkorosi. Klik, pada saat tertentu, suara renyah tiba-tiba terdengar, dan kemudian serangkaian fluktuasi aneh langsung muncul dari peti mati perunggu. Kemudian, pada saat semua rantai besi menghilang, tutup peti mati perunggu langsung jatuh, dan kemudian, satu demi satu sosok melangkah keluar dari peti mati perunggu perlahan-lahan dengan wajah tanpa ekspresi. Saat ketujuh sosok ini melangkah keluar, tekanan yang sangat kuat langsung menyebar di antara langit dan bumi. Tekanan itu langsung menekan semua orang begitu keras hingga mereka tak bisa bernapas. Aura ini, setengah langkah menuju puncak sekte bela diri. Merasakan aura ini, semua orang yang hadir langsung berubah muram, karena mereka semua menemukan pada saat yang sama bahwa kekuatan ketujuh tokoh ini secara mengejutkan berada di puncak alam sekte bela diri setengah langkah. Ini semua adalah White Walker. Menatap pemandangan aneh di depannya sejenak, Du Xuan tiba-tiba menarik napas dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Mendengar ini, wajah orang-orang lain berubah drastis. Bahkan jika orang yang muncul sekarang adalah seorang master bela diri setengah langkah sejati di puncak alam, itu tidak akan semenakutkan pemandangan di depan mereka. Kau tahu, jika White Walker menyentuhmu, ada kemungkinan kau akan berubah menjadi White Walker. Keanehan ini dipahami oleh semua orang yang hadir. Karena itu, setelah mengenali identitas ketujuh sosok itu, wajah semua orang berubah drastis, dan keringat dingin menetes dari dahi banyak orang. Bahkan sosok seperti Lu Yu dan Long Aotian pun tampak sangat muram saat ini. Sesaat kemudian, tatapan Lu Yu tiba-tiba tertuju pada sesosok sosok, dan ia langsung berkata dengan suara lirih, bukankah ini murid sekte dalam dari sekte Junwu kita yang menghilang terakhir kali aku ingat saat ia menghilang, kekuatannya hanya berada di alam pencapaian agung sekte bela diri setengah langkah. Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan seperti itu sekarang? Mendengar ini, kulit kepala semua orang kembali merinding. Murid sekte dalam Jun Wuzong, yang telah mencapai alam kesempurnaan agung sekte bela diri setengah langkah, pasti lebih kuat dari semua orang yang hadir, tetapi siapa sangka pada akhirnya ia akan terlihat seperti hantu. Ini benar-benar masalah besar. Wajah Yu Suang-Suang sangat muram. Ia menatap para White Walker yang muncul dan tetap tak bergerak, menggigit bibirnya sedikit, dan berbisik. Apa yang harus kita lakukan sekarang, bisik Yun Yuking. Situasi di hadapan mereka sungguh mengerikan. Sekalipun semua orang di sini bersatu, akan sangat sulit untuk mengatasinya, apalagi intrik orang-orang yang hadir. Du Fei menggosok alisnya dengan jari-jarinya. Ini masalah besar. Bahkan dengan kartu trufnya saat ini, menghadapi satu saja sudah batasnya. Tapi dengan ketujuh kartu itu muncul bersamaan, itu benar-benar mimpi buruk. Dan jika dia tidak menghadapi ketujuh hal ini, mustahil baginya untuk memasuki mata air spiritual Xuanbing. Aku hanya bisa menangani satu orang paling banyak. Du Fei ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Ia tidak sengaja menekan suaranya, sehingga hampir semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Kurasa aku bisa menghadapinya. Lu Yu melirik Du Fei dengan aneh dan berbicara perlahan. Kakak Long,
seharusnya tidak jadi masalah bagimu untuk berurusan dengan satu orang, kan? Sambil berbicara, Lu Yu melirik Long Aotian dan berkata sambil tersenyum tipis. Oke, setelah melirik Du Fei dengan tatapan acuh tak acuh, Long Aotian mengangguk acuh tak acuh. Sepertinya akan ada pertarungan yang sengit. Melihat ini, Lu Yu mengangguk pelan, lalu tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita semua membuat perjanjian gentleman? Siapapun yang bisa menghadapi White Walker ini tentu akan mendapatkan satu tempat, dan jika kau mampu menghadapi mereka semua, maka kau bisa mendapatkan semua tempat itu. Soal apakah kau ingin bergabung atau melakukan hal lain, terserah padamu, asalkan kau bisa menerima hasilnya. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, ekspresi yang lain sedikit berubah. Meskipun mereka semua adalah prajurit papan atas dari generasi muda dinasti Daan dan telah mendapatkan banyak manfaat dari kunjungan ini, tidak sulit bagi mereka untuk melawan White Walker ini sendirian di puncak alam sekte bela diri setengah langkah. Lagi pula, White Walker bukanlah manusia dan tidak memiliki kekuatan seorang prajurit sejati. Namun, menghadapi White Walker tanpa terluka sedikit pun terasa sedikit lebih sulit. Dan jika mereka terkena White Walker, bahkan hanya sesaat, semua usaha mereka mungkin akan sia-sia. Dan pada akhirnya, mereka mungkin akan berakhir seperti orang-orang ini sebelumnya, menjadi penjaga mata air roh Xuanbing ini. Apa maksudmu? Melihat ekspresi semua orang berubah dengan cepat, Lu Yu masih berkata dengan tenang. Bagaimana kalau aku dan bocah cilik ini bekerja sama untuk menghadapi salah satu dari mereka? Bagaimana menurutmu, bocah cilik di antara semua orang ini? Mungkin hanya aku dan Du Fei yang bisa bekerja sama dengan kita. Tapi, dia bisa menghadapi satu orang sendirian. Soal pembagian jatahnya, bagaimana kalau kita bicarakan nanti? Monster tua bermata satu itu tiba-tiba melirik Zhou, lalu tertawa dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Zhou sedikit berubah. Seperti yang dikatakan monster tua bermata satu itu, meskipun ia telah bepergian dengan Du Fei dan yang lainnya, sejujurnya, ia hanya sedikit percaya pada Du Fei, yang tampaknya sendirian. Adapun orang-orang seperti Du Qian, karena ikatan keluarga dan sekte, mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dari dinasti Zhou Agung, jadi wajar saja ia tidak bisa mempercayai mereka. Namun, melihat pemandangan di hadapannya ini, jika mereka tidak bergabung, rasanya tidak baik. Jadi setelah berpikir sejenak, Zhou menggertakkan giginya dan mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita hadapi saja salah satu dari kita bertiga. Setelah tatapan Du Xuan dan ketiga wanita lainnya bertemu sejenak, Du Xuan berbicara dengan suara rendah. Hehehe, kalau begitu, saudara Meng Bai, bagaimana kalau kita bekerja sama kali ini? Lian Bingyun tersenyum tipis dan berkata perlahan. Mendengar ini, meskipun wajah Meng Bai tampak muram, ia tetap mengangguk pelan sambil menggertakkan gigi. Lagi pula, ia tidak percaya kedua orang dari keluarga Yun Sui Sui dan keluarga Yun Sui Liu itu mau bekerja sama dengannya. Melihat situasi saat ini, sepertinya orang terakhir membutuhkan kita berdua untuk menghadapinya. Kata ibel air itu dengan takut-takut, lalu mengangguk perlahan. Melihat pemandangan ini, mata orang-orang yang hadir menjadi sedikit aneh, tetapi tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun. Karena pembagiannya sudah selesai, mari kita mulai. Long Aotian, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menghela napas dan berbicara dengan ringan. Saat mengucapkan kata terakhirnya, dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan nafas seperti nafas binatang buas dari zaman kuno langsung keluar dari tubuhnya, langsung menekan orang-orang di sekitarnya sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Setengah langkah menuju puncak sekte bela diri, dan sangat dekat dengan alam sekte bela diri. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak bisa menahan diri untuk bergumam. Dia sudah lama tahu tentang bakat Long Aotian, tapi dia tak pernah menyangka kalau Long Aotian hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi master bela diri setengah langkah. Namun, jarak sehelai rambut ini bukanlah sesuatu yang bisa dilewati begitu saja. Saat napas Long Aotian terhembus, sesosok perlahan melangkah maju di antara para White Walker yang sama sekali tidak bergerak sejak kemunculan mereka. Lalu, sebelum ada yang sempat bereaksi, sebuah pukulan yang sangat aneh dilayangkan ke arah Long Aotian dari kejauhan. Bum bum bum. Saat pukulan itu mendarat, meskipun tidak ada fluktuasi energi sejati, ledakan udara terdengar di udara, dan angin kencang yang terbentuk oleh gelombang udara itu seperti serangkaian ninja angin, terus-menerus meledak ke arah Long Aotian. Sungguh sepele. Melihat pemandangan ini, Long Aotian tiba-tiba menginjak tanah dan langsung terbang ke udara. Kemudian, ia memutar tangan kanannya ke udara, dan tiba-tiba lebih dari selusin gelombang energi sejati meledak seketika, langsung memblokir serangan alien tersebut.
Dia semakin kuat. Tapi, memangnya kenapa setelah menatap pemandangan ini sejenak, Du Fei mencibir. Meskipun dia tidak bisa menyerang Long Aotian sekarang, dia tidak ingin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Oleh karena itu, dia menghentakkan kakinya dengan keras, sosoknya melesat keluar dalam sekejap, lalu dia melambaikan tangan kanannya, dan tombak api jatuh muncul di telapak tangannya. Saat tombak api jatuh muncul, 1 dari 6 White Walker yang tersisa juga melesat keluar dengan cepat, lalu menghentakkan kakinya dan menghantam ke arah Du Fei. Du Fei memutar tangan kanannya, dan seketika melihat suara tembakan tak berujung menyambar, langsung menjerat White Walker yang aneh itu. Saat Du Fei beraksi, orang-orang yang tersisa juga melesat cepat dan menyerang dalam sekejap. Tiba-tiba, seni bela diri yang padat meledak, dan 5 White Walker yang tersisa juga terbasmi dalam sekejap. Keributan pun terjadi dalam sekejap. Ada 7 orang kuat yang berada di puncak ranah Sekte Bela Diri setengah langkah. Bahkan orang kuat Sekte Bela Diri sejati pun harus mundur jika menghadapi barisan seperti itu. Meskipun ke-12 orang yang hadir semuanya kuat, niscaya akan menjadi pertempuran yang sangat sengit jika mereka menghadapi situasi seperti itu. Ding ding ding. Tombak api jatuh di tangan Du Fei bagaikan hujan bunga pir, dan dengan energi sejati yang luar biasa kuat, menghantam alien di depannya dengan keras. Namun, serangan yang mampu menangkis seorang master bela diri setengah langkah di tahap kesuksesan kecil itu justru mengenai alien itu, tetapi bagai batu yang tenggelam ke laut, dan sama sekali tidak berguna. Ledakan. Sebelum Du Fei sempat mundur, White Walker tiba-tiba mengeluarkan raungan aneh, dan kemudian tinjunya yang sangat kuat kembali menghantam dada Du Fei dengan keras. Ledakan. Saat pukulan itu mendarat, seluruh tubuh Du Fei bergetar hebat, dan ia langsung mundur puluhan langkah di tanah. Kemudian wajahnya sedikit berubah, dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Saat pukulan ini mendarat, Du Fei juga merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya bersama angin dari tinju tersebut. Namun, saat ia menyadarinya, energi Evil Es di tubuh Du Fei langsung menghilang, menghalangi aura aneh ini di dalam tubuhnya. Ketika ia berdiri tegak kembali, wajah Du Fei tiba-tiba menjadi gelap. Jika ia tidak salah merasakannya, efek dari kekuatan aneh itu akan mengubah orang menjadi hantu. Untungnya, ia menyadarinya, jika tidak, nasibnya mungkin akan sama seperti makhluk di depannya. Bum 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 bum. Setelah beberapa ronde pertempuran berikutnya, meskipun pertempurannya sangat sengit, jelas terlihat bahwa semua orang merasa sedikit terkekang. Bahkan seseorang sekuat Lu Yu pun berhati-hati dan tidak berani membiarkan White Walker mendekatinya, sehingga pertarungan menjadi sangat sulit. Sepertinya, kalau aku menahan diri sekarang, akulah yang akan mati. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis, lalu dia menghentakkan kakinya dengan keras. Teknik tempering tubuh perunggu. Tangan Ibel pengasih yang agung. Saat teriakan itu terdengar, bayangan Ibel langsung muncul di belakang Du Fei. Sambil bergerak, Du Fei meninju White Walker dengan keras. Ledakan. Meskipun White Walker ini kuat, ia bukan lagi manusia, jadi ia tidak memiliki rasa takut di hatinya. Oleh karena itu, saat jurus bela diri ini mengenai sasaran, meskipun seluruh tubuhnya bergetar, ia tetap meninju ke depan dengan cepat. Kakak. Di bawah pukulan yang sangat tajam ini, retakan kecil muncul di lengan Ibel besar itu, dan jelas bahwa lengannya bisa patah kapan saja. Telapak penekan Ibel pil surgawi. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei berubah, lalu ia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, ribuan pil darah Ibel muncul. Dengan gerakan Du Fei, pil-pil itu berubah menjadi telapak tangan emas raksasa. Ledakan. Saat telapak tangan emas ini terbentuk, ia menghantam dengan dahsyat. Saat lengan monster itu meledak, White Walker terbanting ke tanah. Dentang. Terdengar suara logam beradu. Jelas, tubuh White Walker ini bahkan lebih keras dari baja. Meskipun ia terdorong, ia tetap setenang biasanya. Betapapun kuatnya dirimu, kamu hanyalah mayat. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei berubah lagi. Ia tak ingin menyia-nyiakan kekuatannya di tempat seperti ini. Tak lama kemudian, ia mengayunkan tangan kanannya, dan budak pil roh itu langsung muncul, lalu berubah menjadi bayangan sisa, dan menghantam White Walker dengan ganas. Kekuatan White Walker ini pada dasarnya sama dengan kekuatan budak pil roh Du Fei. Oleh karena itu, setelah dihalangi oleh Du Fei, White Walker ini langsung berada dalam posisi pasif, yaitu dipukuli. Dengan hantaman berulang kali dari budak pil roh, akhirnya, tak lama kemudian, White Walker mengeluarkan raungan yang tak tertahankan, dan kepala keringnya pun bergetar, lalu meledak dalam sekejap. 290.